Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya kakak bisa ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Hansi, aku berjanji pada ayahku bahwa orang yang membunuhmu akan hancur berkeping-keping dan dikorbankan untukmu dengan darahnya. Sun Suo dengan erat memeluk Sun Hansi, yang telah mati dalam pelukannya selama beberapa hari. Suaranya rendah dan gemetar, niat membunuh gila dalam kata-katanya tidak bisa ditahan. Kematian Sun Ce membuat Sun Suo sangat sedih, yang membuatnya mencurahkan seluruh pikirannya untuk Sun Hansi. Tapi sekarang, Sun Hansi juga telah mati, yang membuat Sun Suo harus menanggungnya. Kemudian, ketika Sun Suo Gang ingin perlahan-lahan meletakkan Sun Hansi ke dalam pelukannya, dua luka mencolok yang tersisa di wajah terakhir menarik perhatian Sun Suo. Di wajah kiri mayat, ada bekas kepalan tangan besar yang sangat mencolok, yang membuat Sun Suo mengerutkan kening. Dia selalu merasa bahwa dia telah melihatnya di suatu tempat. Kemudian, di bagian kanan wajah mayat, ada bekas luka yang jelas. Melihat bentuk bekas lukanya, seolah-olah telah dihancurkan oleh sisi batu bata. Namun, ketika Sun Suo melihat bekas luka itu, ekspresi di pupilnya tiba-tiba mengeras. Bukan karena hal lain, hanya karena dia menderita bekas luka di wajah Sun Hansi saat ini. Beberapa bulan yang lalu, di kota Hansi, Xiao Yan pernah meninggalkan segel penggaris yang jelas di wajahnya. Pukulan itu membuat Sun Suo mengingatnya dalam-dalam sampai sekarang. Dia lebih membenci Xiao Yan. Pada saat ini, ketika dia melihat segel penguasa yang sudah dikenalnya lagi, Sun Suo segera memikirkan sesuatu. Ini, sampai lama kemudian, Sun Suo membuka mulutnya sedikit dengan gigi gemetar. Meskipun suaranya bergetar, itu juga penuh dengan niat membunuh Ling Tian yang tak ada habisnya. Xiao Yan, suara serak dan rendah dari kata-kata perlahan melayang di setiap sudut aula. Dalam sekejap, ekspresi wajah semua orang berubah bersamaan. Ketika mereka melihat Sun Suo, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bisakah dikatakan bahwa pelaku sebenarnya yang membunuh Sun Hansi adalah Xiao Yan? Untuk nama Xiao Yan, meskipun semua orang yang hadir adalah pejuang kuat melawan kaisar, nama itu terdengar seperti guntur di telinga mereka, terutama prestasi yang dibuat Xiao Yan di kota Hansi beberapa bulan yang lalu, yang membuat semua pejuang kuat yang hadir merasa lebih rendah. Saat ini, begitu Sun Suo mendengar bahwa nama Xiao Yan dimuntahkan, orang-orang yang hadir secara alami mengalihkan perhatian mereka dari keluarga Bai. Pada saat yang sama, bersama dengan perhatian keluarga Zuo, mereka juga perlahan menjauh dari keluarga Bai. Apa artinya ini? Maksudmu Xiao Yan membunuh Sun Hansi? Rao begitu, Zuo Lin masih memiliki sedikit keraguan di hatinya. Meskipun dia telah mendengar banyak tentang pencapaian legendaris Xiao Yan, dia selalu berpikir bahwa Xiao Yan hanyalah satu setengah kaisar, dan tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan dari yang kuat. Adapun pertempuran kota Hansi, jika Xiao Yan tidak mengandalkan kekuatan jalan untuk membuat matahari Suo ceroboh sejenak, dia tidak mungkin menyakiti kaisar yang berperang. Oleh karena itu, pada saat ini, Zuo Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan meminta suara segera setelah dia mendengar kata-kata marah dari mulut Sun Suo. Siapa lagi selain dia? Hanya senjata anehnya yang bisa meninggalkan bekas kaki ini. Sun Suo membelai tanda penggaris yang jelas di wajah kanan Sun Hansi dengan satu tangan. Pada waktu bersamaan, tidak sulit untuk mendengar dari suara ini kemarahan mengerikan yang melonjak di lubuk hatinya saat ini. Mendengar pidato itu, termasuk Xiao Yan di tengah kerumunan saat ini, semua orang di lapangan tidak bisa menahan pandangan mereka ke masa lalu. Benar saja, di wajah kanan Sun Hansi, tanda penggaris merah berdiri perlahan. Ketika Xiao Yan melihat bekas kaki pada pandangan pertama, raut wajahnya di balik jubah hitamnya tiba-tiba berubah, dan dia terkejut akan hal ini. Dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang disebut tanda kaki di hatinya. Sepertinya beberapa orang tidak ingin aku berada dalam kegelapan. Mata gelap di bawah jubah hitam perlahan menyempit, dan ada sedikit cahaya dingin yang tertinggal di kedalaman pupil. Tiba-tiba, Xiao Yan mengangkat matanya dan melihat ke arah rumah putih lagi. Sekarang, di antara semua orang di reruntuhan, kecuali 3 bersaudara, hanya Bai Ying yang tahu identitasnya. Meskipun ketiga bersaudara itu kuat melawan kaisar, mereka masih tidak berani menyerang matahari Hansi. Dari sudut pandang ini, mereka tidak hanya berani membunuh Sun Hansi, tetapi juga menyalahkan Xiao Yan.
Saya khawatir itu hanya keluarga Bai. Bai Ying. Dengan bisikan rendah di dalam hatinya, Xiao Yan mengambil kembali matanya. Pada saat yang sama, tempat lain di antara kerumunan, Bai Zhan, yang juga mengenakan jubah hitam, mencibir saat ini. Dengan cara ini, tidak peduli bagaimana Zuolin menebak dan menegaskan dalam hatinya, pada akhirnya, ujung tombak akan beralih ke Xiao Yan. Namun, ketika semua orang memperhatikan matahari mati Hansi, tiba-tiba, seluruh aula yang berdiri di kaki orang-orang tiba-tiba bergetar hebat. Tiba-tiba, semua orang yang hadir menjadi pucat dan berjalan naik turun langit. Kemudian kami melihat bahwa di bagian terdalam aula, ada gerbang batu tebal yang telah ditutup selama bertahun-tahun. Itu pada saat ini, dengan suara rotasi mekanisme, itu diangkat perlahan. Tiba-tiba, mata semua orang di aula tertarik dalam sekejap. Saat gerbang batu terbuka, cahaya keemasan yang menyilaukan keluar darinya, membuat semua orang yang hadir tidak dapat membuka mata untuk sesaat. Sampai setelah film yang bagus diukir, ketika cahaya keemasan perlahan menyebar dan orang-orang menatapnya, mereka menemukan bahwa di belakang gerbang batu, ada ruang batu lain, dan itu masih ruang batu yang lebih besar. Pembukaan gerbang batu segera menarik perhatian semua orang di lapangan. Bahkan Zuolin dari keluarga Zuo tidak terkecuali. Di aula saat ini, hanya mereka yang tidak tertarik dengan gerbang batu adalah Xiao Yan di antara kerumunan dan matahari Zuo yang penuh kesedihan dan kemarahan saat ini. Boom! Saat gerbang batu terbuka sepenuhnya, pemandangan di balik gerbang batu secara bertahap terlihat di mata semua orang yang hadir saat ini. Di belakang gerbang batu, ada tangga batu dengan kaca emas, yang terlihat sangat luar biasa. Pada saat yang sama ketika gerbang batu dibuka, kekuatan besar yang penuh dengan perubahan dan makna kuno juga menyebar darinya. Tiba-tiba, semua orang yang hadir, yang menyadari kekuatan ini, mengubah wajah mereka dalam sekejap. Bahkan Xiao Yan saat ini tidak bisa menahan kerutan diam-diam, menggerakkan pikirannya, dan semangat juang di tubuhnya berlari dengan cepat, melawan semua penindasan yang mendekat. Hei, bagus untuk memiliki momentum yang kuat. Sepertinya ini adalah tempat terakhir. Di keluarga Huo Ba, pemimpin tim, tertawa dan melambai, dan pita segera meledak. Anak-anak keluarga di belakang ganda menolak tekanan. Pada saat yang sama, mereka berbalik dan memberi perintah kepada orang-orang di belakang mereka. Kemudian, mereka membawa Huo Tianyi ke samping dan pertama-tama masuk ke ruang batu di depan mereka. Dengan masuknya Huo Ba dan Huo Tianyi, saat berikutnya, di aula yang awalnya tegang, rasanya seperti dilempar ke dalam bom yang berat. Hampir dalam sekejap, itu membuat aula mendidih dengan hebat seperti panci minyak. Pergi, teriakan keluar dari mulut semua kaisar pertempuran kuat yang hadir. Tiba-tiba, semua orang di aula meledak satu demi satu, dan sosok manusia bergegas menuju gerbang batu seperti anak panah dari busur. Di tengah aula, ada banyak orang, mengejar satu sama lain, dan mereka bergegas ke gerbang batu. Dalam waktu singkat, semua pejuang kuat di lapangan telah masuk di belakang gerbang batu. Sampai sekarang, Xiao Yan di aula bergerak, mengikuti di akhir tim, dan juga mengikuti. Ketika mereka memasuki gerbang batu, mereka melihat ke atas dan menemukan bahwa memang ada sebuah gua yang unik di gerbang batu. Dibandingkan dengan apa yang dapat dilihat dunia luar, pada saat ini, apa yang disajikan di depan semua orang adalah platform batu tinggi yang tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Tata letak seluruh platform batu seperti piramida. Langkah-langkah menumpuk satu per satu. Ketika orang-orang melihatnya, mereka dapat melihat bahwa di suatu tempat di tangga batu itu, ada kelompok cahaya tidak beraturan yang mengambang di udara. Dari momentum dan tekanan darinya, objek-objek dalam kelompok cahaya ini juga tidak biasa. Menatap massa ringan ini, ada senjata, gulungan, atau pil. Singkatnya, semua jenis bahan alami dan harta bumi hampir disertakan. Melihat pemandangan ini, mata semua orang yang hadir mau tak mau menunjukkan cahaya yang panas. Sekarang mereka memasuki reruntuhan selama berhari-hari. Sekarang, mereka akhirnya melihat harta yang sangat berharga ini. Secara alami, emosi di hati kaisar yang melawan orang-orang kuat yang hadir tidak dapat ditahan lagi. Cepat, keterampilan bertarung tingkat roh. Pil tingkat keempat, aku datang. Tiba-tiba, sebuah suara yang penuh dengan kata-kata serakah keluar dari kerumunan di depan. Tiba-tiba, orang-orang di lapangan segera menjadi mendidih. Pada saat ini,
sekelompok pejuang kuat yang baru saja menghentikan tubuh mereka mulai lagi. Pada saat yang sama, pita cahaya tampak terbang menuju kelompok cahaya di peron. Di mata hampir semua orang, itu mengungkapkan cahaya yang menyala-nyala. Pada saat ini, bahkan orang-orang dari 4 keluarga didorong ke belakang oleh kaisar pertempuran kuat lainnya. Di hadapan Tian Chai dan di bawah ini, orang-orang ini tidak akan lagi memperhitungkan apa yang disebut 4 keluarga di belakang mereka. Bagi mereka, selama mereka bisa mendapatkan Tian Chai dan di bawah ini, dapatkan keterampilan bertarung tingkat roh, dapatkan pil tingkat keempat, 4 keluarga yang tidak masuk akal, tidak lebih dari itu. Di hadapan kepentingan, ancaman apapun akan diabaikan oleh mereka. Pah, di platform batu, bayangan yang luar biasa menyapu satu sama lain, dan suara pertempuran terus menyebar di udara. Kemudian, di atas platform batu yang tinggi, akan ada darah yang berserakan, seperti tetesan air hujan, meninggalkan bunga-bunga cerah di bagian bawah platform batu. Namun, dalam video pendek-pendek, di platform tinggi, ada beberapa pejuang kuat yang terluka dan mundur. Beberapa orang bahkan mengalami luka serius, dan tubuh mereka terbang tak terkendali. Akhirnya, mereka jatuh di bawah platform tinggi. Suara rendah dan membosankan membuat banyak orang melompat ketakutan. Orang-orang ini semua mencoba untuk mati. Melihat situasi yang benar-benar kehilangan kendali di depannya, wajah Xiaoyan juga sangat bermartabat di bawah jubah hitam. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari orang kuat yang melawan kaisar. Perang antara yang kuat dan kaisar yang bertarung adalah bencana. Sulit bagi orang biasa untuk berpartisipasi. Saat ini, bahkan jika Xiaoyan seperti ini, dia hanya bisa mundur dan berhati-hati. Tentu saja, selain anti-inflamasi, ada juga beberapa kaisar pertempuran kuat lainnya, termasuk 4 keluarga saat ini. Semua pemimpin berdiri tegak di satu sisi platform batu, tetapi tidak memilih untuk memulai terlebih dahulu. Meskipun situasi saat ini kacau, itu tidak masalah bagi mereka. Meskipun perang di lapangan sangat sengit, hanya pada akhirnya adalah waktu untuk benar-benar melihat kebenaran. Namun, ketika pertempuran sengit melawan kaisar berlangsung sengit, platform batu di bawah kaki orang-orang tiba-tiba bersenandung dan bergetar hebat. Pada saat yang sama, cahaya keemasan dari kaca berwarna di platform batu juga tiba-tiba menjadi makmur. Kemudian, orang-orang melihat bahwa di bawah cahaya keemasan, garis-garis aneh secara bertahap menyebar. Ketika cahaya yang mengejutkan muncul di mata publik, dalam sekejap mata, garis-garis yang terdistorsi itu sudah ada di kaki orang-orang, dan barisan besar terkondensasi di platform batu. Apa? Melihat adegan ini, wajah semua orang yang hadir tiba-tiba terkejut. Bahkan kepala 4 keluarga tidak bisa tidak berubah sedikit. Pada saat ini, wajah Zuolin justru sebaliknya. Matanya tidak fokus pada barisan di kakinya. Sebaliknya, dia terus-menerus menyapu setiap pria berjubah hitam di Sensu. Aneh, di mana pria itu? Dengan selesainya kohesi susunan besar, platform batu di bawah kaki semua orang secara bertahap berhenti bergetar. Namun, segera setelah itu, sebelum semua orang di lapangan pulih, di tengah udara seluruh platform batu, pita emas mengembun dengan cepat. Dalam sekejap mata, 10 gugusan cahaya keemasan besar berdiri di kekosongan ini seperti putaran matahari. Ledakan, ketika orang-orang menatap, mereka hanya mendengar gemuruh bumi yang bergetar. Kemudian, cahaya keemasan ada di mana-mana dan momentumnya mendidih. Tidak sampai setelah film yang bagus, cahaya keemasan yang menyilaukan secara bertahap menyebar. Kemudian, di depan semua orang, ada 10 binatang besar. 10 binatang raksasa berwarna emas di seluruh dan terlihat seperti gorila secara keseluruhan. Lengan mereka panjang dan kaki mereka sedikit pendek. Mereka kuat dan emas. Taring emas mereka bersinar dengan kilau dingin. Orang tidak bisa tidak takut. Sepasang pupil hewan merah dipenuhi dengan bau pembunuhan yang sangat kuat. Bahkan jika kaisar bertarung yang kuat melihat ini, hatinya juga tidak berani meremehkan sedikit pun. Selain itu, pada permukaan tubuh ke-10 orangutan ini, terdapat susunan rune yang rumit, yang juga penuh dengan cahaya. Dan di permukaan tubuh orangutan ini, terdapat penghalang yang kuat untuk melawan gas. Selama ada penghalang ini, tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan mereka dengan mudah bahkan jika mereka yang kuat. Pada saat kemunculan 10 gorila, orang-orang di lapangan langsung menatap mereka dengan serius. Sampai saat ini, orang-orang dari 4 keluarga perlahan mengangkat kepala mereka,
dan mata tajam mereka menyapu orang-orang yang hadir dan langsung melihat lusinan kelompok cahaya energi di platform batu. Pada saat yang sama, Xiao Yan di kerumunan, sepasang mata gelap, juga melewati satu persatu di tengah orang kuat Doudi di platform batu, dan akhirnya berhenti di atas massa ringan yang dibungkus dengan gulungan misterius. Xiao Yan tidak tertarik dengan benda-benda lain itu. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa membuatnya bergerak adalah gulungan ini. Meskipun kami tidak tahu apakah ini keterampilan bertarung atau keterampilan, kami dapat yakin bahwa jika itu dapat muncul di platform batu ini, level produknya tidak akan rendah, dan inilah alasan mengapa Xiao Yan bergerak. Ah, tepat ketika Xiao Yan hendak pergi, jeritan melengking itu tiba-tiba terdengar di peron batu. Semua orang melihat dengan cepat, tetapi wajah mereka berubah dengan ganas. Mereka melihat bahwa Warcraft raksasa yang telah jatuh mulai bergerak pada saat ini, dan tujuan mereka adalah orang-orang di platform batu saat ini. Setelah gorila ini mendarat, mereka segera melambaikan sepasang tinju besar dan membunuh orang terdekat. Kekuatan kelompok orangutan ini semuanya berada di level kaisar yang bertarung. Pada saat yang sama, momentumnya sangat menakutkan. Dalam waktu singkat, dalam jarak 100 meter di sekitar platform batu, mereka telah ternoda darah merah. Beberapa kaisar pertempuran yang kuat terpesona oleh tinju mereka. Untuk waktu yang lama, bau darah yang kuat menyebar di platform batu, yang mengejutkan. Kekuatan hewan-hewan ini sangat kuat sehingga kita tidak boleh meremehkannya. Kemunculan adegan ini membuat para petarung kuat lainnya di lapangan tidak lagi berani menunjukkan kecerobohan sedikitpun. Namun, mereka yang dekat dengannya menggerakkan tubuh mereka dengan cepat dan mundur darinya. Di bawah platform batu, Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Raksasa ini semuanya bertarung dengan kekuatan tingkat kaisar. Sekarang mereka membunuh seperti harimau menjadi domba. Kecuali beberapa kaisar petarung kuat yang tidak lemah dalam kekuatan, kaisar petarung biasa tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan mereka. Mereka sering bertarung selama 2 atau 3 putaran, dan akan didorong kembali oleh raksasa ini. Sungguh susunan tirani yang dapat memadatkan orang yang begitu kuat. Betapa mengerikan keberadaan pemilik peninggalan ini. Haha. Kekuatan monyet itu bagus. Biarkan aku mencoba. Tiba-tiba, di depan orang banyak, Huo Bakau mendengar tawa arogan dan tanpa hambatan. Kemudian, telapak kakinya menginjak tanah dengan keras, dan sudut platform batu tiba-tiba runtuh. Tubuhnya juga tertembak seperti cangkang, menembaki salah satu dari 10 orangutan. Bang! Kemudian terdengar suara ledakan dari tabrakan sengit Huo Ba dengannya di peron batu. Dalam sekejap mata, semua orang melihat tubuh Huo Ba mundur. Pada saat yang sama, gorila yang bertarung dengannya mundur ratusan langkah ke belakang tanpa terkendali, tetapi kemudian secara paksa distabilkan olehnya. Wow, melihat adegan ini, orang-orang di lapangan tiba-tiba menjadi gempar. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan orangutan itu begitu dahsyat. Di bawah aksi, Huo Ba, yang lahir sebagai kaisar petarung bintang 3, yang tidak bisa membunuhnya di sini. Hei, susunan yang aneh. Aku tidak bisa membayangkan bahwa aku tidak bisa dengan mudah menghancurkan susunan pelindung tubuhnya dengan kekuatanku. Aku tidak bisa ceroboh kali ini. Dengan senyum rendah di mulutnya, Huo Ba tidak berani ceroboh di dalam hatinya, tetapi kemudian matanya melintasi gorila dan melihat ke atas platform batu. Tentu saja, dia tidak bisa benar-benar melihat di sana dari posisinya saat ini, tetapi Rao benar-benar melihatnya. Ketika Huo Ba melihat ke atas platform batu, ada warna panas di matanya, dapat dilihat betapa berharganya hal-hal yang ada di sana. Kemudian Huo Ba tiba-tiba bergerak. Tiba-tiba, dia berubah menjadi Streamer, dengan cepat menyapu orang-orang di platform batu, dan kemudian melewati raksasa dengan kecepatan kilat. Setelah itu, ia pertama kali meluncurkan dampak pada platform batu. Tidak, orang ini ingin mendapatkan bayinya dulu. Melihat adegan ini, 3 keluarga lainnya di bawah platform batu juga mengubah wajah mereka satu demi satu. Kemudian, 3 keluarga saling memandang. Kemudian, mereka menginjak kehampaan, mengubah tubuh mereka menjadi meteor, dan dengan cepat mengejar Huo Ba di atas platform batu. Pada saat yang sama, orang lain di platform batu juga melihat kelompok cahaya energi itu lagi. Dalam sekejap mata, di bagian tengah platform batu, Kaisar Tengah yang bertarung melawan orang kuat bertarung satu sama lain untuk bersaing memperebutkan kelompok cahaya energi itu.
Ditambah dengan kengerian ke-10 hewan raksasa itu, seketika keadaan di lapangan menjadi kubangan bubur. Setelah melintasi kerumunan, orang-orang dari 4 keluarga juga saling mengejar di bagian atas platform batu. Dari waktu ke waktu, akan ada pertempuran dan penembakan, dan bahkan orang-orang di bawah kadang-kadang akan menderita ikan di kolam. Adapun Xiao Yan saat ini, di bawah jubah hitamnya, sepasang mata gelap bergerak di kedalaman api, dan matanya menatap masa cahaya energi yang dibungkus dengan gulungan misterius di platform batu sampai saat tertentu. Ketika kakinya sedikit berubah, langkah Tianjue pecah pada saat ini, dan bentuk tubuhnya juga menghilang di platform batu dalam sekejap. Di platform batu tinggi seperti piramida, sudah ada kerusuhan. Karena partisipasi 10 raksasa ini, itu menjadi lebih kacau. Pada saat ini, bahkan kekuatan yang ingin memanfaatkan kekuatan nelayan tidak bisa lagi berdiam diri. Karena tugas 10 raksasa itu adalah membunuh semua orang di platform batu, tidak terkecuali. Di atas platform batu, menghadapi rintangan dari banyak orang kuat, kelompok-kelompok ringan itu tampaknya memiliki kecerdasan mereka sendiri. Mereka bahkan berputar secara otomatis antara terbang dan menyapu, menghindari semua tangan besar. Bang! Di platform batu, sosok manusia saling menyapu, dan terus-menerus suara pertempuran keluar di udara. Dari waktu ke waktu, sosok itu memuntahkan darah dan jatuh. Akhirnya, batu itu jatuh dengan keras ke platform batu di bawah, menghancurkan seluruh platform batu menjadi retakan seperti jaring laba-laba. Bang! Binatang buas raksasa itu terus melambaikan tinjunya yang besar. Setiap kali mereka melambaikan tangan, mereka akan mengguncang ruang. Kekuatan yang kuat membuat mereka yang bertarung melawan kaisar menjadi pucat. Dalam waktu singkat, 10 binatang raksasa ini telah membunuh beberapa pejuang kuat berturut-turut. Dari sini, kita bisa melihat betapa dahsyatnya kekuatan 10 binatang raksasa ini. Haha, gulungan ini milikku. Di suatu tempat di platform batu, seorang pejuang yang kuat memeluk gulungan kuno dan wajah tua yang ingin melepaskan diri dari tangannya, mengungkapkan senyum panas di bawah cahaya energi. Namun, segera setelah itu, sebelum dia menutupi gulungan di tangannya, bayangan manusia lain tiba-tiba muncul dari kekosongan di sampingnya. Kemudian, sebilah pisau disilangkan di lehernya. Pah! Didorong oleh kepentingan serakah, bahkan mereka yang sekuat melawan kaisar juga akan rentan. Ketika pisau jatuh, kepala pria itu terpisah. Seorang pria kuat yang melawan kaisar meninggal dengan sangat keliru sehingga dia tidak bisa melihat seperti apa tampang orang yang membunuhnya bahkan sebelum dia mati. Pada saat kematian lelaki tua itu, gulungan di tangannya juga dipegang erat oleh lelaki tua berwajah kurus lainnya. Hatinya penuh dengan cibiran sarkastik. Orang tua itu tidak berani gegabah. Sepasang mata mendung menyapu kehampaan, bergerak dan ingin pergi dari sini. Bang! Namun, kemudian, tubuh besar tiba-tiba muncul di depannya. Pada saat yang sama, itu jatuh seperti gunung kecil. Kemudian, jatuh dari kepala orang tua itu. Dengan hanya satu pukulan, kaisar yang melawan orang kuat itu diledakkan. Sementara darah mengalir keluar dari mulutnya, gulungan di tangannya tidak terkendali. Kemudian berubah menjadi pita dan terbang di atas platform batu lagi. Segera, ketika binatang raksasa itu baru saja berbalik, gulungan yang terlepas dari ikatan dan terbang di udara tiba-tiba ditangkap di telapak tangan oleh telapak putih yang menonjol dari kehampaan. Kemudian, bentuk tubuh Xiao Yan benar-benar terekspos ke udara. Melihat gulungan yang berjuang keras di tangannya, Xiao Yan memegang telapak tangannya lebih keras, dan hatinya bergerak. Kekuatan jiwa yang melonjak di tengah alisnya tiba-tiba meledak. Hanya dalam beberapa saat, energi yang semula tertutup pada gulungan itu dengan cepat dihapus oleh Xiao Yan. Pada saat yang sama, gulungan Xiao Yan, yang telah berjuang keras, menjadi sunyi. Tanpa ragu, hati Xiao Yan bergerak, dan gulungan kuno di tangannya segera dimasukkan ke dalam cincin. Pada saat yang sama, di belakang Xiao Yan, binatang raksasa itu juga muncul lagi. Tinju emas besar melambai tiba-tiba dan memukul kepala Xiao Yan dengan kepalan. Merasakan angin kencang datang dari belakang, wajah Xiao Yan tidak bergerak, dan kepalanya tidak menoleh. Senyum tergambar di sudut mulutnya. Hatinya tergerak. Tenda hitam dicat yang sudah lama disiapkan mengembun di depan Xiao Yan. Kemudian, pada saat tinju besar itu jatuh, Xiao Yan, mengenakan jubah hitam, telah menghilang ke dalam kehampaan. Hiss! Satu pukulan jatuh dan tidak menemukan apapun kecuali kekosongan yang akan pecah. Mengaum!
Tiba-tiba, raungan yang mengejutkan datang dari mulut binatang itu, dan sepasang mata merah tiba-tiba berbalik. Di sisi lain, di kehampaan di suatu tempat, Xiao Yan melangkah keluar dari kehampaan dengan lembut. Pada saat kemunculannya, alisnya di bawah jubah hitamnya tidak bisa menahan diri untuk bersatu. Dia tidak menyangka bahwa meskipun dia telah memasukkan bulungan kuno ke dalam cincin, binatang itu masih menatapnya. Tentu saja, selain itu, beberapa kaisar pertempuran kuat lainnya di platform batu juga memperhatikan Xiao Yan saat ini. Bahkan tindakan Xiao Yan memasukkan bulungan kuno ke dalam cincin tadi juga terlihat oleh mereka. Dalam sekejap mata, Xiao Yan tidak hanya ditatap oleh binatang raksasa itu, tetapi juga menghadapi kaisar pertempuran yang kuat dari semua pihak. Dari sudut pandang ini, situasinya tidak terlalu baik. Dengan pemikiran ini, tanpa menunggu Xiao Yan bertindak, binatang raksasa itu tiba-tiba berbalik. Meskipun tubuhnya besar, kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, binatang raksasa itu muncul di depan Xiao Yan lagi, melambaikan tinjunya yang besar dan menghancurkan kepala Xiao Yan lagi. Melihat binatang raksasa di depannya, Xiao Yan kedinginan dan ingin mengambil tindakan, tetapi cahaya yang tersisa di sudut matanya melihat sekilas beberapa kaisar yang bertarung kuat berdiri secara acak di atas platform batu tidak jauh di belakangnya. Semangat juangnya menyembur keluar dari tubuhnya, seolah sedang menunggu Xiao Yan berinisiatif menawarkan naji. Bersenandung, dengan dengungan dingin di hatinya, Xiao Yan tidak berani ceroboh di wajahnya. Dia memutar tubuhnya dan buru-buru menghindari serangan itu, tetapi kemudian serangan tinju yang lebih keras datang lagi. Di hadapan monster ini, bahkan Lian Xiaoyan tidak memiliki tindakan balasan dalam waktu singkat. Bang! Akhirnya, setelah tabrakan hebat, Xiao Yan tidak mampu menahan pukulan binatang raksasa itu dan didorong mundur oleh pukulan itu. Namun, binatang raksasa di depannya menggertaknya lagi dan ingin memberikan pukulan fatal pada Xiao Yan. Tapi saat ini, di bawah jubah hitam Xiao Yan, cahaya hitam seperti kilat tiba-tiba meledak dan bertabrakan dengan tinju raksasa yang mendekat. Ledakan, ketika pukulan itu jatuh, tubuh Xiao Yan mundur beberapa langkah di bawah asupan udara yang mengerikan. Sebaliknya, telapak tangan binatang raksasa yang terkepal secara paksa diperluas di bawah pukulan itu. Pada saat tertentu, mata Xiao Yan dengan jelas melihat bahwa ada batu kristal seukuran kepalan tangan di telapak binatang raksasa itu, yang terus-menerus melepaskan energi untuk binatang raksasa itu. Itu, batu roh. Melihat adegan ini, mata Xiao Yan membeku. Pada saat yang sama, di lubuk hatinya, dia juga memiliki tindakan pencegahan. Dari sudut pandang ini, sumber energi dari binatang raksasa ini seharusnya adalah batu roh di telapak tangannya. Selama itu bisa dihilangkan, saya percaya bahwa kekuatan binatang raksasa ini akan sangat berkurang. Pada waktu itu, pada saat yang sama, di depannya, tenda hitam yang dicat mengembun dalam sekejap. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan juga miring ke depan. Saat berikutnya, saat tubuh Xiao Yan melewati tenda, itu sudah muncul di telapak tangan raksasa yang terbuka di depannya. Di mata tercengang kaisar pertempuran yang kuat di belakangnya, Xiao Yan meraih batu roh di telapak tangannya, dan segera menariknya keluar. Dia hanya mendengar kepulan, batu roh itu jatuh ke telapak tangan Xiao Yan. Dengan gerakan dalam pikirannya, Xiao Yan membawanya ke dalam ring, dan pada saat yang sama, telapak tangannya yang besar tiba-tiba mengepal pada saat ini. Di mata dunia luar, gerakan Xiao Yan tidak diragukan lagi mencari kematian, tetapi kemudian, pada saat telapak tangan ditutup, cahaya ganas meledak dari telapak tangan. Kemudian saat berikutnya, semua pejuang kuat yang hadir dengan jelas melihat bahwa telapak tangan binatang raksasa yang tidak bisa dihancurkan itu patah dengan keras. Adegan yang sangat mendadak di lapangan ini juga membuat mereka yang melihat adegan ini merasakan ledakan kengerian di hati mereka. Bersama dengan wajah mereka, mereka tidak bisa tidak menjadi sangat luar biasa. Orang ini, siapa yang bisa menghancurkan cakar binatang itu? Mengerikan. Kekuatan orang ini tidak biasa. Kita tidak boleh ceroboh. Kerumunan dipenuhi dengan kata-kata yang bermartabat, dan suara itu terus menyebar. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan tubuhnya dan menghindari pukulan binatang raksasa di depannya. Segera, telapak tangan di bawah jubah lengan bajunya dibalik, dan batu roh di telapak tangan itu dimasukkan ke dalam cincin oleh Xiao Yan. Setelah mundur beberapa saat, Xiao Yan menatapnya. Segera, senyum muncul di sudut mulutnya di bawah jubah hitam.
Benar saja, setelah kehilangan pasokan batu roh, telapak tangan raksasa dari binatang raksasa yang dihancurkan secara paksa oleh Xiao Yan tidak dapat dipulihkan. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga menemukan bahwa tubuh besar binatang raksasa di depannya tidak lagi sekokoh sebelumnya, bahkan kecepatan gerakannya sangat melambat. Tentu saja, ini juga terlihat oleh mereka yang berperang melawan Kaisar. Namun, mereka semua mengaitkan alasannya dengan Xiao Yangang. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu ragu. Setelah menerima batu roh, mata Xiao Yan tidak berpaling. Dibandingkan dengan apa yang disebut harta dalam kelompok cahaya, Xiao Yan lebih menyukai batu roh ini. Pada saat ini, binatang raksasa yang gagal untuk memukul sekali lagi melambaikan tinjunya yang besar dan bergegas ke Xiao Yan. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, Xiao Yan terlihat tenang dan tidak normal. Setelah kehilangan batu roh, kekuatan binatang raksasa ini telah berkurang lebih dari setengahnya. Menghadapi itu, Xiao Yan tidak akan lagi memiliki tekanan. Xiao Yan melangkah mundur, dan telapak tangan di bawah jubah lengannya tiba-tiba mengepal. Semangat juang yang kuat dengan cepat mengembun di telapak tangan Xiao Yan. Kemudian, telapak kaki Xiao Yan menginjak kehampaan. Hanya terdengar suara merdu. Tubuh Xiao Yan segera berubah menjadi pita hitam dan bertabrakan dengan binatang yang mendekat dengan kecepatan kilat. Bang! Terdengar suara keras. Di bawah jubah hitam, wajah Xiao Yan tampak tajam dan garang. Kemudian, tendon hijau di lengan kanannya marah. Tubuhnya yang tampak kurus tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba, kekuatan raksasa yang mengerikan meledak di sepanjang lengan kanan Xiao Yan. Dengan satu pukulan, tubuh Xiao Yan berdiri kokoh di kehampaan. Sebaliknya, binatang besar itu meledak dalam sekejap di bawah tinju Xiao Yan. Akhirnya, itu jatuh berat di platform batu seperti tangga di bawah. Adegan kontras yang begitu besar membuat banyak kaisar pertempuran kuat yang hadir menatap Xiao Yan dengan terkejut. Anda tahu, di masa lalu, binatang raksasa ini sangat kuat di bawah serangan gabungan dari banyak pejuang yang kuat. Bahkan jika mereka melihat momentum menghancurkan langit dan bumi, mereka harus mundur. Tetapi pada saat ini, di depan pria berjubah hitam, binatang raksasa ini akan menjadi sangat tak tertahankan. Sulit membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan pria berjubah hitam itu. Tentu saja, orang-orang ini tidak akan tahu alasan sebenarnya, dan mereka tidak akan berpikir bahwa kaisar pertempuran kuat misterius yang terkejut di mata mereka sebenarnya hanya kaisar bintang 6,5, tetapi itu sedikit tidak biasa. Kemudian, tubuh Xiao Yan berkelebat lagi, dan kecepatan yang mengerikan mengejutkan seluruh penonton lagi. Pada saat yang sama, pada platform batu yang meledak di bawah, tubuh binatang raksasa itu juga berubah menjadi puing-puing dan menyebar perlahan. Pada saat yang sama, mulut Xiao Yan membangkitkan senyuman, dan pukulan backhand akan menerima batu roh kedua ke dalam ring. Melihat titik-titik energi yang tersebar di sekelilingnya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Sepertinya, seperti yang dia pikirkan di dalam hatinya, hanya ada dua batu roh pada binatang raksasa sebagai suplai energi, dan lokasi batu roh itu berada di telapak binatang raksasa itu. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dalam beberapa saat, Xiao Yan berbalik perlahan lagi, mengabaikan para kaisar petarung yang kuat yang melemparkan pandangan terkejut ke sekelilingnya, menyapu matanya ke platform batu, dan dengan cepat jatuh pada binatang raksasa lainnya. Kalau begitu, hanya kamu. Dengan senyum di hatinya, langkah Xiao Yan bergerak. Segera, tubuhnya berubah menjadi pita. Dalam sekejap mata, dia telah muncul di depan binatang raksasa itu. Mengaum. Melihat serangan Xiao Yan, binatang itu mengaum dan mengepalkan tinjunya, jadi dia ingin memukul Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum dingin, melambaikan tangannya yang besar, dan kemudian pita hitam meledak. Tubuh Xiao Yan juga melintas lagi dan datang ke puncak binatang raksasa itu. Desis, desis. Pada saat yang sama, pita hitam dari lengan dan jubah Xiao Yan membumbung tinggi tertiup angin. Ketika semua kaisar pertempuran yang kuat melihatnya dengan jelas, cahaya hitam telah berubah menjadi ular besar. Di mata orang-orang yang tercengang, ular besar itu berputar. Sementara tubuh besar itu berputar, itu membuat suara mendesis di udara. Kemudian, ekor ular yang kuat itu dibombardir dengan tinju raksasa yang mendekat. Ledakan. Ketika pukulan itu jatuh, ular itu mundur dengan keras. Pada saat yang sama,
Tinju besar dari binatang raksasa itu secara paksa dibuka di bawah kekuatan yang disengaja dari yang pertama. Pada saat yang sama, batu roh yang dipegang erat juga terkena udara minggu ini dalam sekejap. Namun, pada saat batu roh itu baru saja terbuka, kilatan cahaya melintas di antara tangan besar binatang raksasa itu seperti kilat. Pada saat yang sama, telapak tangan binatang raksasa yang terentang itu juga terkena pukulan. Kemudian, di mata semua petarung kuat yang hadir, bayangan hitam yang dicat seperti hantu berdiri tiba-tiba di atas kepala binatang raksasa itu. Ketika orang-orang melihatnya, telapak bayangan itu juga jatuh di dahi binatang raksasa itu. Saat retakan perlahan menyebar dari atas kepala binatang raksasa itu, tubuhnya yang besar juga berdiri seperti patung. Segera, setelah beberapa napas, ledakan rendah terdengar di telinga semua kaisar pertempuran yang kuat. Di bawah mata semua orang yang terpana, binatang buas raksasa lainnya meledak. Dari awal hingga akhir, semua ini terjadi hingga akhir, tetapi hanya dalam waktu singkat, lebih dari 10 napas. Dalam waktu sesingkat itu, seorang pejuang yang kuat begitu mudah dibunuh. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, petarung itu tidak akan pernah mempercayainya di dalam hatinya. Yang kelima, dengan hitungan samar di dalam hatinya, Xiaoyan dengan cepat menerima batu roh seukuran kepalan tangan ke dalam ring. Kemudian dia mengangkat matanya dan melihat 5 raksasa yang tersisa. Dalam waktu singkat, total 10 binatang raksasa, saat ini, setengah dari mereka telah mati di tangan Xiaoyan. Adegan ini juga membuat semua petarung kuat di sekitarnya terlihat terpana. Kekuatan satu orang dan satu binatang di depannya benar-benar bisa disebut teror. Mereka berdua menembak bersama, yang membuat petarung kuat lainnya di lapangan merasa bermartabat. Di depan dua orang ini, binatang raksasa itu menjadi seperti Warcraft biasa, hampir seperti monster. Mengambil kembali matanya, Xiaoyan mendongak lagi dan menatap 5 raksasa yang tersisa. Sekelompok api bersemangat meledak di sepasang mata gelap. Teror yang kuat di mata orang lain, dan hampir tidak ada yang berani melawannya, seperti monster di mata Xiaoyan saat ini. Melihat mata Xiaoyan, 5 binatang raksasa tampak ketakutan. Mereka meraung dengan suara rendah, dan tubuh mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Meskipun sebagai barisan, mereka tidak memiliki kecerdasan manusia, mereka benar-benar merasakan ancaman dari pria berjubah hitam di depan mereka, sebuah ancaman yang cukup untuk menghancurkan mereka. Oh, aku tahu aku takut. Oh, itu keajaiban, tapi melihat binatang raksasa di rumah, Xiaoyan masih tahu dia takut. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi sedikit mengangkat alisnya. Bahkan dengan senyum lembut, dia melihat ular narwal yang melayang-layang di kehampaan di sekitarnya dan ingin melakukannya lagi. Tetapi pada saat ini, berdengung, momentum dan tekanan kuno dan kuat, seperti badai yang tak terlihat, tiba-tiba menyapu ruang ini, dan tekanan mengerikan jatuh di kepala semua orang. Di bawah momentum dan tekanan ini, semua orang yang hadir menjadi pucat. Bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, di bawah momentum dan tekanan ini, mereka juga merasakan banyak tekanan. Meskipun kekuatan yang mengesankan ini cukup menakutkan, ketika semua kaisar pertempuran yang kuat yang hadir melihat ke sumber kekuatan yang mengesankan ini, mata semua orang tidak bisa tidak melonjak menjadi warna yang panas. Meskipun momentum ini mengerikan, itu juga menunjukkan kekuatan-kekuatan ini kepada semua kaisar pertempuran yang kuat yang hadir. Jika ada yang bisa mendapatkan kekuatan ini, saya khawatir semua orang yang hadir hari ini akan diinjak-injak. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Apa-apaan ini? Itu bisa sangat kuat. Di peron batu, sekelompok kaisar petarung yang kuat melihat ke atas dengan ngeri di atas peron batu. Di bawah tekanan momentum ini, bahkan kecepatan aliran semangat juang di tubuh mereka melambat. Kemudian, didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan, banyak dari kaisar bertarung yang kuat yang hadir membangkitkan semangat juang di tubuh mereka satu demi satu. Bidang ki yang besar segera naik ke langit di atas platform batu, dengan momentum seperti pelangi. Sosok itu bergerak, dan puluhan pejuang yang kuat bergerak. Begitu mereka menginjak platform batu, mereka berlari dan pergi. Tetapi pada saat berikutnya, wajah semua orang tiba-tiba berubah. Pada saat telapak kaki mereka baru saja menginjakkan kaki di platform batu, para pejuang yang kuat ini segera merasakan bahwa momentum dan tekanan pada diri mereka sendiri telah meningkat satu tingkat. Tekanan pada platform batu sebenarnya lebih tinggi dan lebih kuat.
Setiap kali Anda menginjak platform batu, tekanan pada platform batu akan menjadi lebih dan lebih mengerikan. Sangat sulit untuk membayangkan betapa dahsyatnya momentum dan tekanan yang ditanggung oleh orang-orang dari 4 keluarga di atas platform batu. Meskipun ada ancaman untuk dilawan, tetapi dalam menghadapi kepentingan, tidak peduli seberapa kuat ancamannya, hati para kaisar yang bertarung kuat yang hadir tidak akan mau menyerah. Setelah melihat keanehan dari platform batu, sekelompok pejuang yang kuat segera berangkat lagi. Semangat juang di tubuh mereka menyembur terus-menerus. Dengan tekanan kuat di kepala mereka terbang dengan cepat menuju puncak platform batu. Setelah kerumunan, Xiao Yan juga memutar tubuhnya lagi. Setelah menghilangkan sebagian tekanan melalui jubah hitamnya, tubuhnya dengan cepat terbang ke atas platform batu. Sekarang dia telah datang, Xiao Yan tidak akan melewatkan permainan yang bagus. Tidak peduli apa hasil akhirnya, jika dia tidak berusaha, bagaimana dia bisa tahu apakah dia bisa mendapatkan manfaat dari relik ini? Setiap kali sosok Xiao Yan menginjak platform batu, tekanan di kepalanya tampak meningkat 1000 pound. Namun, dalam waktu singkat mengukir film pendek, semua kaisar petarung yang kuat yang telah terbang dengan cepat hanya bisa berdiri di atas platform batu dan memerah. Kecuali beberapa kaisar petarung yang kuat yang masih bisa menahan tekanan dengan perlahan, sebagian besar orang berjalan perlahan di atas platform batu dengan gemetar di sekujur tubuh. Mereka terlihat seperti orang tua di senja hari, lamban dan melelahkan. Terlebih lagi, bahkan pucat dan kelelahan, berbaring telentang di tanah, berjuang dengan jantungnya, tetapi menderita karena tubuhnya tidak dapat lagi menopangnya. Meskipun dia tidak mau, dia harus menyerah dengan enggan. Menghadapi momentum dan tekanan yang mengerikan ini, Anda yang selalu hadir, sebagai kaisar pertempuran yang kuat, hanya bisa mengeluh tanpa henti di dalam hati Anda. Haha, sekelompok pecundang tahu bagaimana berkultivasi dan melawan Qi sepanjang hari. Mereka tidak memperhatikan kita para praktisi fisik. Sekarang mereka akhirnya tahu bagaimana cara mengeluh. Di sisi yang tinggi dari platform batu, beberapa pria berjanggut kuat, dengan seringai di wajah mereka, memandang orang-orang kuat kaisar yang berjuang di bawah. Meskipun kekuatan mereka hanya 1 bintang, tetapi dibandingkan dengan orang-orang di bawah ini, pada saat ini, hati mereka penuh dengan cibiran. Sebagian besar pejuang yang kuat telah meninggalkan dan terus memupuk kekuatan fisik, karena menurut mereka, yang benar-benar dapat berperan dalam pertempuran adalah semangat juang, bukan kekerasan. Meskipun kekuatan brutal mendominasi, itu rentan dalam menghadapi semangat juang. Setidaknya, para petarung tangguh ini berpikir demikian. Tentu saja, hal ini memang ditunjukkan dalam kultivasi biasa. Kekuatan yang diperoleh dari satu kultivasi pertempuran Qi seringkali lebih kuat daripada mereka yang mengolah tubuh pada saat yang sama, yang dapat membuat sebagian besar kaisar pertempuran yang kuat menekan beberapa praktisi fisik, kecuali Wu Jitian dari Sekte Zanwu. Seni bela diri yang dipraktikkan oleh Wu Jitian didasarkan pada kekuatan. Sambil mengolah Qi, mereka juga dapat meningkatkan kekuatan tubuh dan saling melengkapi. Hanya karena ini, dia hanya bisa melatih kekuatan tubuh ke level tertinggi dari seni bela dirinya, dan tidak bisa membuat kemajuan lebih lanjut. Ketika tawa dingin di mulut beberapa pria dengan janggut Qiyu keluar, wajah kaisar pertempuran yang kuat di bawah bergetar karena marah, tetapi pada saat ini, tekanan mengerikan membuat mereka kehilangan sebagian besar kekuatan tempur mereka. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk mendorong semangat juang di tubuh mereka, sulit bagi mereka untuk mengeluarkan setengah dari kekuatan normal mereka. Jadi, siapa pria itu? Bukankah ini orang barusan? Sepertinya dia bergandengan tangan dengan ular besar untuk memecahkan 5 raksasa. Tapi berapa kecepatannya? Di puncak peron batu, pria berjanggut itu memandang seorang pria berjubah hitam yang berlari dengan cepat tanpa melambat. Mereka penuh dengan kata-kata terkejut dari mulut mereka. Pada akhirnya, raut wajah pria besar itu menjadi tampilan yang luar biasa, menatap pria berjubah hitam di bawah sampai yang terakhir datang kepada mereka, tetapi kecepatan di bawah kaki mereka masih tidak melambat. Orang ini mengerikan. Hanya dalam beberapa menit, langkah-langkah melintasi ratusan langkah, dan kecepatannya tetap tidak berubah, seperti tekanan teroris yang diselimuti ruang ini, yang tidak berdampak padanya. Beberapa pria besar saling memandang, dan mata mereka menunjukkan pandangan ngeri yang dalam. Jika Anda bisa melakukan ini, pria berjubah hitam di depan Anda itu mengerikan dengan kekuatan yang kuat, atau kekuatan fisiknya yang sangat kuat hingga kengerian mencapai dunia.
Dengan pemikiran ini, sorot mata beberapa pria besar tiba-tiba membeku. Tidak peduli titik mana itu membuktikan bahwa pria berbaju hitam itu mengerikan di depannya. Di bawah jubah hitam, di mata gelap Xiaoyan, cahaya api mengalir. Pada tubuh yang terbungkus jubah hitam, sisik ungu dan naga emas menutupi seluruh tubuh. Dengan setiap langkah Xiaoyan jatuh, debu naik, membentuk badai kecil, dan tubuhnya terus bergerak maju tanpa henti. Melangkah. Di platform batu yang dikelilingi oleh cahaya keemasan, dengan langkah-langkah dokter yang membosankan, sosok hitam dengan cepat menghilang di platform batu yang lebih tinggi dengan kecepatan kilat. Berbeda dari mereka yang melawan kaisar, setiap langkah Xiaoyan akan meninggalkan jejak yang dangkal di platform batu emas. Pada saat yang sama, tubuhnya tidak akan berhenti sama sekali. Dengan hanya satu langkah, dia akan melangkah lebih dari 10 langkah, tetapi dalam sekejap mata, antara Xiaoyan dan pertarungan kuat melawan kaisar di belakangnya, itu telah membuka jarak yang jauh. Namun, selama periode ini, kecepatan Xiaoyan tidak melambat sama sekali. Bahkan, ada tren naik yang tersembunyi. Ini membuat otot-otot di wajah para pejuang kuat di belakang Xiaoyan berkedut untuk sementara waktu. Bahkan jika itu menyerang orang, itu tidak perlu diserang. Tentu saja, sementara mereka dikejutkan oleh kecepatan Xiaoyan, mereka yang bertarung melawan kaisar juga menyesal. Di masa-masa biasa, mereka jelas memiliki banyak waktu untuk mengembangkan kekuatan fisik mereka, tetapi mereka akhirnya memilih untuk menyerah. Sekarang itu benar-benar intinya, kaisar arogan yang bertarung ini tahu bagaimana mengeluh di dalam hati mereka, tapi sayangnya, sudah terlambat. Setidaknya kali ini, mereka ditakdirkan untuk tidak mendapatkan harta yang nyata. Seiring berjalannya waktu dengan lambat, pada akhirnya, ada beberapa kaisar petarung yang kuat yang dapat berdiri di lereng bukit dari seluruh platform batu. Bahkan orang-orang dari 4 keluarga duduk dengan genting di dekat bagian atas platform batu, mencoba mengembalikan semangat juang yang terkuras di tubuh mereka. Dibandingkan dengan para kaisar petarung biasa di bawah, orang-orang dari 4 keluarga semuanya berjuang keras sepanjang jalan berdasarkan semangat juang mereka. Meskipun mereka dekat dengan puncak peron batu, pada saat ini, semangat juang mereka juga telah terkuras banyak. Untuk membiarkan diri mereka menghadapi segala macam kemungkinan bahaya di atas platform batu, mereka juga harus istirahat di sini. Dalam hal ini, Xiaoyan adalah satu-satunya yang dapat mempertahankan kecepatan dan tetap berlari ke atas di seluruh platform batu. Saat Xiaoyan semakin dekat ke puncak platform batu, momentum dan tekanan yang dia rasakan di sekitarnya menjadi semakin mengerikan. Saat ini, Rao mau tidak mau merasakan tekanan yang sangat berat dengan kekuatan fisik Xiaoyan. Ini adalah fenomena yang sangat mengerikan. Begitu muncul, itu menunjukkan bahwa momentum dan tekanan yang harus ditanggung oleh Xiaoyan di depan akan beberapa kali, atau bahkan puluhan kali lebih banyak daripada saat ini. Namun demikian, Xiaoyan harus melakukan yang terbaik dan berjuang. Meskipun sinar matahari setelah hujan cerah, sebelum itu, seluruh dunia akan dibaptis oleh badai. Saat ini, Xiaoyan seperti ini. Meskipun momentum ini mengerikan, selama dia bisa membawanya, itu juga akan sangat bermanfaat bagi Xiaoyan sendiri. Budidaya kekuatan fisik dapat ditingkatkan sampai batas terbesar hanya dalam kesulitan. Saat ini, tekanan yang menyelimuti seluruh platform batu adalah pemurnian batu keras terbaik Xiaoyan. Melangkah, saat telapak kakinya jatuh, tubuh Xiaoyan juga tiba-tiba membungkuk. Momentum yang mengerikan itu seperti gunung Tai, yang menekan punggung Xiaoyan, membuat napasnya di antara hidungnya tiba-tiba mandek. Tubuh di bawah jubah hitam tidak bisa menahan gemetar hebat, dan otot-otot di wajahnya tidak bisa tidak berputar. Kemudian Xiaoyan mengatupkan giginya dengan keras, matanya dipenuhi darah, dan dahinya bengkak dengan tendon hijau, yang berputar seperti ular kecil. Pada saat ini, wajahnya di balik jubah hitamnya menjadi ganas, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan semangat juangnya menyembur di bawah kakinya. Tubuh Xiaoyan yang sedikit jongkok tiba-tiba meledak ke depan, dan semangat juang yang kuat meledak di telapak kakinya. Suara bang 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 bang. Bang 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 bang. Mengi.
Setelah mengambil ratusan langkah, Xiaoyan akhirnya tidak tahan dengan momentum mengerikan di sekitarnya. Ketika kaki terakhirnya jatuh, sosok di bawah jubah hitam itu juga jatuh ke tanah dengan plop, dan napasnya pendek dan berat. Sialan, dengan omelan rendah di hatinya, Xiaoyan melihat ke atas platform batu tidak jauh. Dia merasakan ledakan penyesalan di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia akhirnya akan jatuh saat ini. Yang disebut kerja keras, tolak lagi, dan buang 3 kali. Untuk mencapai puncak peron batu, Xiaoyan telah menghabiskan semua kekuatannya, tetapi tanpa diduga, dia akhirnya akan jatuh di sini dan melihat puncak peron batu sudah dekat. Pada saat ini, saya khawatir hati siapapun akan merasa buruk. Pada posisi yang lebih tinggi dari platform batu, beberapa orang dari 4 keluarga telah melihat Xiaoyan dalam jubah hitam. Mata 4 keluarga dengan sungguh-sungguh menatap Xiaoyan, yang tidak jauh. Mata keempat keluarga dipenuhi dengan kejutan besar. Pria misterius berjubah hitam ini mampu berlari 100 langkah satu demi satu di bawah ancaman teror yang bahkan tidak bisa mereka lawan. Itu benar-benar luar biasa. Pria ini memiliki kekuatan fisik yang kuat. Huo Bamulu dengan sungguh-sungguh menatap Xiaoyan di bawah. Dia selalu sombong. Ia pun harus dikagetkan dengan kekuatan fisik pria berjubah hitam di hadapannya. Dari sudut pandang bahwa orang berjubah hitam pada dasarnya tidak menggunakan semangat juang, alasan mengapa yang terakhir bisa jatuh di posisi ini sekarang sebagian besar karena kekuatan fisik mereka sendiri. Poin ini, dengan penglihatan bintang 3 Huoba melawan Kaisar, tentu saja tidak bisa salah. Begitu mereka mengatakan ini, Bai Ying dan Zuo Bentang, yang duduk di dekatnya, tidak bisa menahan diri untuk mengangguk sedikit. Mereka selalu sedikit orang, tetapi mereka harus diyakinkan oleh kekuatan-kekuatan fisik mereka. Setidaknya, tidak ada seorang pun dari 4 anggota keluarga mereka yang memiliki kekuatan fisik yang begitu kuat. Adapun Sun Suo, meskipun yang terakhir secara bertahap terbangun dari kesedihan, kemarahan dan kemarahan sebelumnya, wajahnya terlihat sangat dingin, sehingga bahkan 3 keluarga di sebelahnya mencoba untuk menjaga jarak darinya. Orang ini, akhirnya berhenti. Kupikir dia akan bergegas sampai ke puncak peron batu. Bai Ying menatap Xiaoyan, yang sedang duduk di tanah di bawah. Cahaya esensi melintas di kedalaman matanya, dan bahkan tersenyum pahit. Dalam peninggalan ini, tetapi rumah keempat keluarga mereka, jika orang lain mencuri perhatian, kemana keempat keluarga mereka akan menghadap. Kata-kata Bai Ying jatuh, dan 2 keluarga lain di sekitarnya juga melihat pria berjubah hitam misterius di bawah mata mereka. Zuo Lin dari keluarga Zuo, yang awalnya polos di pipinya, memicu sedikit fluktuasi karena kata-kata Bai Ying. Tampaknya sejak memasuki reruntuhan, pria kuat misterius yang terlihat di luar reruntuhan tidak pernah muncul lagi, dan pria di depannya kebetulan mengenakan jubah hitam, yang membuat Zuo Lin memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya. Pada saat yang sama, di lengan Xiaoyan di bawah, ular narwal yang awalnya hidup di lengan Xiaoyan diam-diam muncul pada saat itu. Hei, saudara Xiaoyan benar-benar kuat. Aku tidak menyangka kamu bisa buru-buru ke sini dalam waktu singkat di depan tekanan yang bahkan saya sakit kepala tut-tut. Kekuatan fisik Anda benar-benar mengerikan jika Anda tidak memiliki napas manusia. Saya harus ragu apakah Anda akan berubah menjadi Warcraft. Mendengar pidato itu, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya, menghela nafas ringan, mengerutkan kening dan menghela nafas. Jadi apa? Aku belum bisa naik. Xiaoyan tidak berdaya dan tenggelam dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia hanya merasa bahwa tekanan yang dibawa oleh tekanan di sekitarnya secara bertahap meningkat, dan bahkan pernapasannya menjadi sedikit sulit. Hei, kamu tidak bisa naik. Bukankah masih ada aku? Ular narwal tersenyum dan berkata dengan licik. Sehat, sorot matanya sedikit membeku. Xiaoyan ingat bahwa ular kecil itu bersembunyi di balik jubah lengan bajunya, tetapi tidak tertindas oleh momentum di sekelilingnya. Meskipun dia lemah, ular narwal itu dalam keadaan. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan segera sangat gembira. Kemudian, tubuh ular narwal yang kecil dan indah di bawah jubah lengan Xiaoyan tiba-tiba terpelintir, terlepas dari jubah lengan baju, benar-benar terkena udara, dan bertemu dengan teror dan tekanan di sekitarnya. Kemudian, di permukaan ular narwal, semangat juang hitam dengan cepat melonjak. Bersama dengan tubuh mungilnya, ia dengan cepat menjadi besar pada saat ini, tetapi dalam sekejap mata, ia berubah menjadi tubuh ular sanca super besar. Mengaum, pada saat muncul,
ular narwal tidak bisa menahan raungan untuk melakukan langit dan bumi. Pada saat yang sama, tubuhnya yang besar tiba-tiba bergetar dan semangat juangnya melonjak dengan liar, sehingga kekosongan di sekitar tubuh tidak dapat membantu memunculkan lingkaran riak ruang seperti gelombang air, bahkan momentum mengerikan yang diselimuti platform batu positif, itu juga terguncang sedikit di bumi yang bergetar ini. Ini, apa yang terjadi? Ini, ular narwal, legendanya telah menghilang. Aku tidak menyangka dia akan muncul di sini. Ular narwal tingkat gayung, sulit dihadapi. Kuncinya adalah apa yang ingin dilakukan binatang itu sekarang. Di platform tinggi, beberapa anggota dari 4 keluarga menatap ular narwal dari jubah lengan Xiao Yan dengan terkejut. Wajah semua orang terkejut, dan yang mengejutkan hati mereka adalah bahwa dengan auman ular narwal, momentum dan tekanan di ruang itu terkejut. Dikatakan bahwa ular narwal memiliki darah khusus dan dapat menekan banyak lawan yang lebih kuat darinya. Hari ini, itu benar-benar luar biasa, tetapi dengan kekuatan Raja Bintang, ia dapat menciptakan kekuatan seperti itu. Jika Anda bisa menjinakkannya dan menggunakannya untuk dirimu sendiri. Huoba menatap ular narwal dengan mata terkunci, dan salah satu kata itu terbukti dengan sendirinya. Huoba, sebaiknya kau singkirkan pikiran-pikiran itu. Tidakkah kau lihat bahwa ular narwal memiliki tuan? Bahkan kekuatannya telah mencapai tingkat Raja Bintang. Apakah menurutmu tuannya itu, kekuatannya akan lebih buruk dari itu? Mendengar kata-kata di mulut Huoba, Bai Ying berbalik sambil mencibir dan berkata dengan dingin. Itu belum tentu. Ketika Huoba mengerutkan kening dan ingin membantah kata-kata Bai Ying, keluarga Zuo telah dengan hati-hati mengamati Zuo Lin Xiaoyan, tetapi mereka perlahan membuka mulut mereka saat ini. Begitu kata-kata itu jatuh, hati keluarga Huo dan keluarga Bai tiba-tiba menjadi dingin. Jika kata ini keluar dari mulut orang lain, mungkin mereka akan mengejek, tetapi jika itu keluar dari mulut Zuo Lin, ini membuat mereka harus berhati-hati. Di antara dua orang ini, terutama Bai Ying dari keluarga Bai, setelah mendengar kata-kata itu tiba-tiba keluar dari mulut Zuo Lin, sorot mata muridnya yang dalam tidak bisa menahan diri untuk berkedip sedikit. Dalam hatinya, Bai Ying telah menebak tentang pria berjubah hitam saat ini, tetapi jika identitas pria berjubah hitam itu terungkap saat ini, itu bukan hal yang baik. Jadi putra Zuo Lin telah menebak petunjuknya. Mata bulat Huoba menoles sebentar, tapi dia tertawa. Mendengarkan arti kata-katanya, sepertinya dia tidak peduli, seolah-olah dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan Zuo Lin. Apakah kamu ingin tahu? Wajah Zuo Lin datar, matanya seperti pedang tajam, menatap Huoba, dan nadanya acuh tak acuh. Apa yang ingin kamu ketahui? Hanya saja aku ingin tahu apa yang dikatakan dan ditanyakan oleh putra Zuo Lin. Mendengar pidato tersebut, Huoba sedikit tercengang. Bahkan jika dia kembali dan tertawa, dia mengalihkan pandangannya. Meskipun Zuo Lin tidak sekuat dia, ujung yang terakhir terungkap dari tulangnya adalah bahwa orang tidak berani bertarung dengannya. Melihat ini, Zuo Lin berbalik dengan marah dan menatap Bai Ying. Yang terakhir tersenyum dan menggerakkan matanya. Di hadapan Zuo Lin, Rao menang dengan sia-sia, tetapi dia juga tidak berani ceroboh. Pada saat yang sama, Xiao Yan, tidak jauh dari orang-orang dari 4 keluarga, juga pada saat momentum kuat di sekelilingnya dihilangkan. Dia seperti ikan di dalam air. Dia berdiri dari tanah dalam sekejap, dan keadaan seluruh orang juga pulih dengan cepat. Ayo, biarkan aku mengantarmu. Ular narwal tertawa dan memutar ekornya yang besar, yang memaksa Xiao Yan masuk ke dalamnya saat dia sadar kembali. Tubuhnya yang besar tiba-tiba bergetar dan semangat juangnya berdesir, memaksa momentum di sekelilingnya kembali. Kemudian, tubuhnya yang besar tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam, seperti meteor yang mengejar bulan, dan langsung naik ke atas platform batu. Tidak peduli seberapa buruk momentum di sekitarnya, dia ditentang oleh mereka semua. Xiao Yan, yang melihat adegan ini, tidak bisa menahan perasaan terkejutnya. Ular narwal memang pantas menjadi pemimpin di dunia Warcraft. Kekuatan fisiknya lebih dari 1,5 bintang lebih kuat dari Xiao Yan. Dalam menghadapi momentum yang mengerikan di sekelilingnya, dia bisa berlari ke depan dengan kecepatan yang begitu cepat. Ini benar-benar disebut teror. Saat angin kencang bertiup di sekitar orang-orang dari 4 keluarga, momentum yang mengerikan itu secara paksa dipatahkan oleh ular narwal pada hari Minggu.
Badai menyapu dan meledakkan lengan baju dan jubah beberapa orang yang duduk di dinding atas platform tinggi. Sampai saat ini, beberapa orang bereaksi. Tiba-tiba, sementara wajah mereka berubah secara dramatis, mereka juga melihatnya dengan cepat. Namun, ketika mereka melihat ke belakang, tubuh besar ular narwal telah meninggalkan mereka jauh, tetapi dalam sekejap mata, tubuh besar ular narwal telah berdiri di atas platform batu besar ini. Berdiri di atas platform batu, Xiao Yan merasakan momentum mengerikan yang benar-benar hilang di sekelilingnya, dan tubuhnya lega. Melihat ke atas, Xiao Yan menatapnya dengan tatapan bijaksana dan rasa ingin tahu di matanya. Saat ini, apa yang muncul di depan Xiao Yan bukanlah tangga tanpa akhir seperti sebelumnya, tetapi sebuah kotak besar. Alun-alun itu bulat secara keseluruhan, dan rune misterius terukir di mana-mana. Tidak sulit untuk melihat dari rune ini bahwa ini harus berupa arai. Ukuran arai termasuk dalam alun-alun, ratusan kaki dari tempat Xiao Yan berdiri saat ini. Melihatnya, ada dermaga batu besar di sekitar alun-alun. Dermaga batu diukir menjadi bunga teratai dalam berbagai bentuk. Ada 31 dermaga batu secara total. Mereka menjaga jarak tertentu satu sama lain dan mengelilingi seluruh alun-alun. Pada saat ini, ada dermaga batu tidak jauh dari sisi Xiao Yan. Teratai di atasnya terbuka, meskipun diukir dari batu, terlihat jelas dan tidak terlihat, sepertinya benar-benar bergoyang di udara. Melihat sekeliling selama seminggu, mata Xiao Yan melihat ke tengah alun-alun. Sepintas, sebuah patung besar berdiri di tengah alun-alun. Pada saat Xiao Yan melihat patung itu, sorot matanya mau tak mau berubah sedikit, dan pupil matanya sedikit menyempit. Bentuk patung itu adalah keindahan yang tiada taranya. Namun, yang mengejutkan Xiao Yan saat ini adalah penampakan patung itu adalah penampakan wanita yang dilihat Xiao Yan di labirin saat dia baru saja memasuki reruntuhan. Pada saat itu, meskipun wanita itu diselimuti oleh kabut, akhirnya, ketika Xiao Yan meninggalkan barisan, kekuatan jiwanya menyebar, tetapi dia mendeteksi penampilan seorang wanita. Sekarang, jika dibandingkan dengan patung di depannya, Xiao Yan tiba-tiba merasa tiba-tiba. Jadi, apakah dia pemilik relik ini? Ringan mengangguk, Xiao Yan berbisik di mulutnya. Kemudian, ular narwal di sisinya bergerak dan menjadi seindah ular kecil lagi. Itu ditangguhkan dalam kehampaan di samping Xiao Yan. Sepasang mata cerah seperti permata mengamati sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tanpa persetujuan Xiao Yan, dia tidak berani berlarian. Hehe, pria ini benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya pikir sekelompok dari kami membuang 9 sapi dan 2 harimau untuk mendaki di sini, tetapi saya tidak dapat membayangkan bahwa dia naik ke sini dengan mudah. Saya sangat mengaguminya. Pada saat ini, tawa yang sedikit familiar datang dari belakang Xiao Yan. Xiao Yan berbalik dan melihat. Pembicaranya adalah Huo Ba, pemimpin keluarga Huo. Di sampingnya, Huo Tianyi, yang wajahnya sedikit pucat, jelas tidak mungkin datang ke sini sendirian. Jika Anda ingin datang ke sini, Anda tidak dapat melakukannya tanpa bantuan Huo Ba. Jika tidak, dengan kekuatan Huo Ba, tidak akan lama untuk datang ke sini. Melihat mereka, Xiao Yan cepat menyapu matanya di bawah jubah hitamnya, tapi dia tidak berani tinggal terlalu lama. Pihak lain adalah orang yang benar-benar kuat melawan Kaisar. Eksplorasi terburu-burunya hanya akan membiarkan pihak lain mengambil kesempatan dan mengekspos dirinya sendiri pada gilirannya. Bukan ini yang ingin dilihat Xiao Yan. Matanya dengan cepat menyapu 2 orang di depannya, dan kemudian Xiao Yan melihat ke belakang mereka. Sekarang keluarga Huo telah tiba, 3 lainnya juga harus tiba. Benar saja, saat Xiao Yan mendongak, Bai Jia Bai Ying, Matahari Jia Sun Suo, Zuo Bentang dan Zuo Lin dari keluarga Zuo juga muncul di hadapan Xiao Yan. Hehe, pria ini sangat kuat. Bai Ying, pemimpin keluarga Bai dari 4 keluarga berikutnya, tidak tahu namanya. Bai Ying, mengenakan jubah putih, melengkungkan tangannya ke arah Xiao Yan dan berkata dengan hormat. Begitu dia mengatakan ini, 3 keluarga lainnya segera melihat ke atas, tetapi pada saat ini, ular narwal yang mengambang di kehampaan di samping Xiao Yan tiba-tiba membuka mulutnya, dan raungan segera keluar dari mulutnya. Pada saat itu, wajah keempat keluarga juga berubah tiba-tiba dan dengan cepat mundur. Mengaum. Ketika auman itu jatuh, orang-orang dari 4 keluarga memandang ular narwal dengan marah. Meskipun ular kecil di depan kita terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan,
setelah melihat adegan sebelumnya, bahkan jika orang-orang yang hadir kuat melawan Kaisar, mereka tidak berani meremehkan ular kecil di depan kita. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat yang melawan Kaisar. Sebagai Warcraft, kekuatannya sangat kuat. Selain itu, dia adalah pemimpin di dunia Warcraft, yang membuat orang tidak berani meremehkannya. Dengan ular narwal yang menghalanginya, orang-orang dari 4 keluarga tidak pernah tahu jawaban yang ingin mereka dengar. Karena itu, mereka harus melihatnya dan menekan keraguan mereka. Kerumunan bubar, dan kemudian mereka menatap. Setelah beberapa seruan, mata orang banyak akhirnya terhenti pada patung di tengah alun-alun. Patung itu adalah keindahan yang tiada taranya, dan pada saat ini, di antara kedua telapak tangan patung itu, cahaya keemasan seperti nyala api naik perlahan, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, yang membuat orang tidak berani melihatnya secara langsung. Ini, sepertinya tekanan itu seharusnya datang dari benda itu. Kekuatan warisan, tidak heran itu akan sangat kuat. Orang-orang dari 4 keluarga menatap kelompok cahaya dengan wajah yang berbeda. Mata mereka penuh dengan cahaya murni. Pada saat yang sama, hati mereka dipenuhi dengan segala macam ide saat ini. Namun, pada akhirnya, ketika mata orang-orang perlahan menyapu Arai di tanah alun-alun, tidak ada yang mau mencoba. Arai yang ditinggalkan oleh yang kuat tidak dapat dengan mudah terkikis oleh waktu. Sekarang sepertinya Arai ini harus dipicu oleh seseorang. Setelah itu, seluruh platform batu akan benar-benar hidup, tetapi saya tidak tahu susunan mengerikan apa yang akan mereka hadapi saat itu. Tata, pada saat ini, langkah kaki yang berat di belakang orang-orang akhirnya terdengar. Melihat ke belakang, mereka menemukan bahwa itu adalah kaisar petarung yang kuat di belakang mereka. Akhirnya, seseorang naik ke sini dengan dukungan keras. Waktu berlalu, dan sekitar 1 jam kemudian, di salah satu sudut alun-alun besar ini, akhirnya ada hampir 30 kaisar yang bertarung. Jumlah kaisar pertempuran yang kuat ini sudah cukup bagi mereka untuk menyapu kekuatan apapun di wilayah barat. Bahkan jika itu sekuat 4 gerbang utama, tidak terkecuali. Tentu saja, tujuan orang-orang ini saat ini bukanlah 4 pintu utama, tetapi cahaya keemasan yang dipegang oleh patung di telapak tangan. Semua orang saling memandang, tetapi tidak ada yang berani bergerak, karena tidak ada yang bisa menjamin bahaya mengerikan apa yang tersembunyi dalam ruang lingkup yang dicakup oleh susunan itu. Suasana hening di lapangan berlangsung cukup lama. Semua orang menatap cahaya keemasan di tangan patung di tengah alun-alun, tetapi tidak ada yang berani mencoba. 10 binatang raksasa sebelumnya sangat mengerikan. Saat ini, Arai telah ditempatkan di depan mereka. Bagaimana bisa kurang kuat dari itu? Untuk hidup mereka sendiri, tidak ada yang berani maju. Apakah itu 4 keluarga atau kaisar yang bertarung yang datang kemudian? Di lapangan, semua orang berdiri secara acak. Mereka semua memiliki ide di hati mereka, saling memandang dan berhati-hati satu sama lain. Saat ini, Xiao Yan, yang tinggal di bawah jubah hitam, juga menghilang ke kerumunan setelah para pejuang yang kuat datang. Matanya di bawah jubah hitam memindai bola-balik di lapangan, dan hatinya juga tenang. Xiao Yan tahu bahwa semakin kali ini tiba, semakin dia harus tenang. Semua orang tahu bahwa warisan itu berharga. Siapapun yang hadir tidak memiliki belas kasihan untuknya, tetapi karena itulah dia harus lebih dan lebih tenang. Yang disebut pistol ditembakkan dari kepala burung. Orang pertama yang memasuki Arai pasti tidak akan berakhir dengan baik. Xiao Yan tidak akan bodoh sejauh itu. Dengan keheningan kerumunan, suasana di lapangan menjadi sangat bermartabat dan mendesak. Bahkan napas mereka menjadi berhati-hati. Hati semua orang ditekan dengan batu yang tak terlihat. Selama batu itu benar-benar ditekan, orang-orang yang hadir akan segera mendidih seperti wajan minyak. Namun, sebelum itu, perlu dipanaskan secara bertahap dengan api hangat. Seiring berjalannya waktu, dalam sekejap mata, orang-orang telah berdiri selama 2 jam di atas platform batu. Pada saat ini, kaisar pertempuran kuat yang awalnya diam di lapangan juga bergerak satu persatu dan menunggu tanpa hasil. Bukan ini yang ingin mereka lihat. Kelompok orang ini, Anda tidak bisa menunggu Arai besar menghilang secara bertahap dalam migrasi bertahun-tahun. Bahkan jika Xiao Yan datang, orang-orang dari 4 keluarga tidak bisa menunggu. Sialan, kalian semua di sini adalah pejuang yang kuat melawan kaisar. Tanpa diduga, kalian akan diganggu oleh barisan besar yang belum dibuka.
Maukah kalian menunggu di sini selamanya jika barisan besar tidak bubar? Tiba-tiba, dengungan dingin bercampur dengan kesuraman dan penghinaan keluar dari kerumunan, yang membuat banyak orang yang hadir mengalihkan pandangan mereka ke masa lalu. Di bawah jubah hitam, Xiaoyan tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa danau yang tenang akhirnya dihancurkan oleh batu yang tiba-tiba ini. Pada saat yang sama, ada seringai di wajah beberapa orang di 4 keluarga. Mereka menunggu lama, akhirnya, mereka harus menunggu saat ini. Bercanda, karena kamu tidak takut. Mengapa kamu terus berdiri di sini dan mengalaminya sendiri? Coba apakah arai ini hanya akan ada dalam nama saja? Mungkin, energi dalam arai sudah hilang selama bertahun-tahun. Jika kamu mencoba, mungkin warisan itu milikmu, bukan? Hei, aku tahu susunan ini mengerikan, dan aku berani mendesakmu di sini. Karena kita semua adalah pejuang yang kuat melawan kaisar, kamu tidak takut, kamu pergi. Kemudian, kerumunan itu penuh dengan kata-kata dengan berbagai arti, dan suaranya seperti api yang terus-menerus. Untuk sesaat, pria tua yang pertama kali berbicara tadi tampak seperti biru besi di wajah tuanya saat ini, tetapi meskipun demikian, kata-kata di mulut orang-orang itu tidak berhenti sama sekali, seolah-olah dia sengaja mencoba mengganggunya. Bajingan, karena kamu tidak berani masuk, aku akan membawamu masuk. Tiba-tiba, lelaki tua itu berteriak dengan marah, memanggil dengan tangannya yang besar, dan sebatang besi gelap segera muncul di tangan lelaki tua itu. Orang-orang menatap, dan sorot mata mereka segera berubah. Ketika mereka melihat lelaki tua itu, mereka tidak bisa tidak terlihat sedikit terkejut. Ini adalah tongkat naga, karena ini tongkat naga, bukankah? Tut, dikatakan bahwa orang ini telah membunuh banyak petarung kuat dengan level yang sama. Aku tidak menyangka bahkan dia tertarik pada reruntuhan kuno ini. Tongkat besi di tangan lelaki tua itu saat ini secara mengesankan adalah tongkat dengan ketebalan betis normal dan panjangnya kira-kira zang, di mana seekor naga hitam bertinta diukir. Begitu orang-orang yang hadir melihat jeruji besi, mereka segera menatap lelaki tua itu dengan tatapan ngeri, dan mereka bahkan lebih takut akan hal itu. Orang kuat kaisar yang bertarung sama, tetapi orang kuat kaisar yang bertarung yang mati di tangan orang tua itu telah melebihi jumlah tangan. Tidak sulit membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan lelaki tua itu. Saya khawatir bahkan di antara semua pria kuat kaisar yang bertarung, kekuatannya bisa disebut pemimpin. Bahkan Xiaoyan, yang mengenakan jubah hitam, tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi terkejut di matanya yang gelap setelah mendengar penilaian orang tua itu dari beberapa orang di sekitarnya. Prestasi seperti itu benar-benar dapat menunjukkan kekuatan orang tua itu. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi tenggelam sedikit. Tampaknya orang-orang kuat dalam perjalanan peninggalan ini lebih dari 4 keluarga. Bahkan jika mereka dipisahkan oleh orang-orang independen ini, bagaimana mereka bisa menjadi orang biasa? Setelah batang besi di tangan lelaki tua itu terbuka, beberapa kaisar petarung yang kuat yang telah berbicara tidak baik kepadanya segera menghentikan mulut mereka. Pada saat yang sama, raut wajah mereka tiba-tiba menjadi bermartabat. Jelas, mereka telah mendengar nama Mu Kunlun. Kamu adalah Mu Kunlun. Di lapangan, seorang lelaki tua gemuk yang menghadap Mu Kunlun menunjukkan tatapan serius. Menghadapinya, tidak ada yang berani meremehkannya. Karena aku pernah mendengar namaku, maka, masuklah ke sana. Target Mu Kunlun jelas adalah lawannya lelaki tua gendut itu. Oleh karena itu, ketika tepuk tangan meriah keluar, tongkat naga di tangannya juga melambai dengan keras. Salah satu ujung tongkat besi melambai dengan keras di kehampaan. Angin kencang memecahkan lempengan batu di bawah kakinya secara instan, meninggalkan alur yang dalam. Pada saat yang sama, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba melesat pada saat ini, dan tongkat besi melambai. Di tengah udara, suara angin bertiup datang ke lelaki tua gemuk itu dalam sekejap mata. Di hadapan Mu Kunlun, lelaki tua gemuk itu berani bermartabat di hatinya dan ceroboh di wajahnya. Sementara dia mendongak dengan marah, semangat juang di tubuhnya mengalir dengan cepat di meridian seluruh tubuhnya. Dengan tangan besar dan kapak raksasa, dia muncul di tangan lelaki tua gemuk itu. Biarkan aku melihat apakah Mu Kunlunmu benar-benar sekuat dunia luar. Pria tua gemuk itu berteriak dengan marah, dan kakinya terlihat tebal dan pendek. Tiba-tiba, tubuhnya langsung melayang ke udara dan membombardir Mu Kunlun yang mendekat. Meskipun lelaki tua itu terlihat gemuk,
kecepatannya sama sekali tidak kalah dengan Mu Kunlun yang kuat. Seluruh tubuhnya seperti bola daging. Dia jungkir balik ke depan di udara, mengayunkan kapak besar di tangannya, dan langsung merobek kekosongan. Dia membelah kepala Mu Kunlun. Melihat postur ini, sepertinya dia ingin membagi yang terakhir menjadi dua. Keterampilan kecil. Melihat ini, Mu Kunlun tersenyum dingin, dan semangatnya melonjak di tubuhnya. Dia dengan cepat menyuntikkan tongkat naga ke tangannya di sepanjang lengannya. Kemudian, tongkat besi itu melambai. Pada saat kapak raksasa itu jatuh, tongkat besi di tangan Mu Kunlun tiba-tiba bergetar, dan tubuhnya tiba-tiba bangkit. Kemudian, ketika kapak raksasa lelaki tua gemuk itu jatuh, Mu Kunlun mengayunkan tongkat besi dari atas ke bawah, batang besi di ujung ekor naga membombardir dada lelaki tua gemuk itu. Bang! Suara keras keluar, dan tubuh lelaki tua gemuk itu tiba-tiba meledak tak terkendali. Akhirnya, di bawah pengawasan semua orang di lapangan, dia jatuh ke tanah. Engah! Pada saat bangun, lelaki tua gemuk itu tidak bisa tidak mengenali seteguk darah merah, tetapi kemudian mulutnya yang berdarah menimbulkan seringai, menatap Mu Kunlun di atas kerumunan, dan berkata dengan senyum sengit. Mu Kunlun, awalnya, kamu seperti ini. Dengan tongkat ini, kamu ingin benar-benar menyakitiku, tetapi itu masih jauh dari cukup. Meskipun seteguk darah dimuntahkan, momentum keseluruhan lelaki tua gemuk itu belum berkurang. Lidah merahnya menjilat bibirnya yang tebal. Orang tua itu bangkit dan ingin memulai lagi dengan mengayunkan kapaknya. Haha, ya, tongkatku tidak bisa melukaimu, tapi itu bisa membunuhmu. Di akhir khotbah, Mu Kunlun tersenyum tajam, dan ada sedikit rasa dingin dalam khotbah itu. Mendengar ini, lelaki tua gemuk itu tiba-tiba mendapatkan kembali pikirannya. Matanya berbalik dengan cepat dari senyum kasihan di sudut mulut para kaisar yang bertarung kuat di kejauhan. Dia melihat ke bawah. Pada saat ini, di kakinya, serangkaian rune misterius yang bengkok menyebarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, yang membuat orang tidak melihat secara langsung. Ini, tidak. Dengan dua teriakan melengking di mulutnya, lelaki tua gemuk itu tiba-tiba mulai dan melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Namun, saat ini, di belakang lelaki tua gemuk itu, cahaya keemasan tajam seperti anak panah tiba-tiba melesat dari suatu tempat. Dalam sekejap mata, itu menembus dada lelaki tua gemuk itu. Pada saat yang sama, tubuh lelaki tua yang berlari ke depan tiba-tiba mandek di tengah udara. Di tengah satu pupil mata, vitalitas menghilang dengan cepat dan berubah menjadi lubang gelap. Kemudian, itu jatuh dengan keras ke tanah. Setelah itu, lubang seukuran ibu jari yang menembus dadanya berangsur-angsur melebar dan diselimuti cahaya kemasan. Akhirnya, tubuh lelaki tua gemuk itu menghilang di depan mata semua orang. Melihat adegan ini, orang-orang yang hadir tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka. Kesejukan yang meresap di hati mereka naik dengan cepat di lubuk hati mereka, melihat pemandangan aneh di depan kami, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak sejenak. Kengerian di hatinya seperti semburan sungai kuning. Tetapi pada saat yang sama, di hati semua pejuang yang kuat, suasana hati yang panas juga meningkat. Meskipun barisan besar di depan mereka mengerikan, setidaknya mereka memiliki dasar di hati mereka. Yang disebut mengetahui diri sendiri dan musuh dapat memenangkan 100 pertempuran. Semua bahaya aneh adalah yang paling menakutkan di hati. Dibandingkan dengan yang pertama, meskipun barisan besar terlihat kuat saat ini, setidaknya itu memberikan kelegaan bagi para petarung kuat yang hadir. Desis. Tetapi ketika mereka terengah-engah di lubuk hati mereka, tiba-tiba, di alun-alun besar ini, suara hirupan kosong yang pecah tiba-tiba terdengar. Pada saat itu, hati orang-orang yang hadir langsung kaget, dan mata mereka langsung melihat ke tempat asal suara itu. Di sana, itu dermaga batu, dan lewat sini, begitu juga dermaga batu ini. Dikelilingi oleh mata orang-orang, saya melihat bahwa di 31 dermaga batu di lapangan, pilar cahaya keemasan terus naik ke langit. Dalam sekejap mata, di 31 dermaga batu, sudah ada pilar cahaya yang bergegas ke langit dan menghilang ke dalam kehampaan yang tak terlihat. Kemudian, di ketinggian itu, 31 kolom cahaya keemasan masing-masing memancarkan cahaya keemasan, menyatu satu sama lain di langit, dan akhirnya secara bertahap membentuk barisan besar yang menutupi seluruh alun-alun. Di tengah barisan, cahaya keemasan yang menyilaukan menggantung tinggi seperti putaran matahari.
Cahaya keemasan bersinar terang dan menyilaukan dunia. Namun, di hadapan pemandangan yang luar biasa dan mengagumkan ini, para pejuang yang kuat ini tidak dapat membangkitkan perasaan sedikit pun di hati mereka. Jika mereka melakukannya, mereka hanya bisa ketakutan. Dengan dibukanya barisan ini, orang-orang yang hadir dengan jelas melihat bahwa dermaga batu teratai di sekitar alun-alun berubah perlahan. Pada saat yang sama, di permukaan dermaga batu, rune misterius yang tidak jelas secara bertahap menjadi jelas, dan cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari hati Lotus. Untuk perubahan kecil dari dermaga batu ini, semua kaisar pertempuran yang kuat yang hadir menutup mata. Semua orang melihat ke atas dan menatap barisan besar di langit. Cahaya keemasan bersinar, memantulkan cahaya terang dari mata sekelompok pejuang yang kuat, seperti bintang-bintang di langit malam, cerah dan mempesona. Mendesis. Tiba-tiba, ketika semua petarung yang kuat di lapangan menatap cahaya keemasan seperti matahari terbit, cahaya di atasnya tiba-tiba berkembang. Kemudian, dengan suara mendesis memecah udara, kolom cahaya keemasan dengan ketebalan zang tiba-tiba meledak dari cahaya keemasan, dan dalam sekejap, itu merobek kehampaan seperti meteor yang jatuh ke langit, menghadapi sekelompok kaisar yang bertarung, dan orang-orang kuat di bawah. Munculnya adegan ini menyebabkan perubahan mendadak di wajah semua orang yang hadir. Para petarung kuat yang telah berkumpul satu saat sebelumnya akan tercerai-berai berikutnya. Meskipun demikian, kecepatan cahaya keemasan tidak lambat sama sekali. Bagaimanapun, dua orang tua gagal melarikan diri tepat waktu dan langsung tertusuk oleh kolom cahaya keemasan. Di depan kolom cahaya keemasan, armor tempur yang terkondensasi dari permukaan tubuh mereka seperti tahu. Itu dihancurkan oleh kolom cahaya keemasan dalam sekejap. Kemudian, ketika kerumunan yang tersebar berhenti, melihat ke belakang, dua kaisar pertempuran yang kuat berubah menjadi cahaya keemasan dan secara bertahap menghilang di bawah kolom cahaya keemasan. Melihat pemandangan ini, orang-orang di lapangan tiba-tiba terkejut. Mereka berpikir bahwa keduanya juga yang paling kuat berperang melawan kaisar. Mereka tidak akan memiliki perlawanan di bawah kolom cahaya keemasan. Meskipun semua orang yang hadir menyombongkan kekuatan mereka yang luar biasa, mereka tidak bisa tidak merasakan kesejukan yang menyegarkan di hadapan tiang cahaya keemasan. Arah ini, terlalu mengerikan. Di antara kerumunan, banyak pejuang yang kuat melihat barisan besar di langit dengan ketakutan, terutama ketika mereka melihat cahaya keemasan, mata mereka menunjukkan warna ketakutan yang dalam. Meskipun mereka datang ke sini untuk harta karun di antara reruntuhan, mereka tidak pernah berpikir mereka akan mati di sini. Mereka membanggakan kekuatan tinggi. Sebagai orang kuat dari kaisar yang bertarung, ada beberapa orang yang dapat membunuh mereka bahkan jika mereka melihat seluruh wilayah barat. Namun, bahkan jika mereka sekuat kaisar yang bertarung, mereka tidak dapat bertahan sedetik pun di bawah susunan ini. Bagaimana ini tidak membuat mereka takut? Namun, ketika beberapa kaisar petarung yang kuat ingin berbalik dan mundur, mereka menemukan bahwa tidak ada jalan keluar di sekitar platform batu. Tangga batu sebelumnya telah lama menghilang. Sekarang yang bisa mereka lihat hanyalah jurang maut. Pada saat ini, semua kaisar pertempuran yang kuat di lapangan kembali ke akal sehat mereka. Wajah semua orang, termasuk 4 keluarga, bermartabat dan tidak punya cara untuk mundur. Arai di depan mereka membuat mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mulai saat ini, tampaknya orang-orang ini terjebak dalam jedi. Di atas kekosongan, Xiao Yan mengenakan jubah hitam, dan ekspresi wajahnya di bawah jubah hitam juga sangat bermartabat. Sepasang mata hitam yang dicat terus-menerus memindai seluruh alun-alun, berharap menemukan secercah vitalitas. Namun, melihat sekeliling selama seminggu, apa yang dilihat Xiao Yan adalah cahaya keemasan terang di mana-mana, dan dia tidak dapat menemukan kekurangan sama sekali. Mulai sekarang, aku khawatir bagian terdalam dari relik ini hanyalah jebakan. Saya khawatir pemilik relik tidak berniat untuk mewarisi kultivasinya sama sekali. Sial, tidak ada cacat. Bisakah kita hanya menunggu kematian di sini? Di bawah jubah hitam, Xiao Yan mengerutkan kening. Sepasang telapak tangan di bawah jubah lengan telah terkepal erat tanpa sadar. Rao dalam keadaan pikiran seperti Xiao Yan. Sekarang, dalam situasi putus asa ini, dia tidak bisa terus tenang. Pada saat ini, susunan besar bekerja lagi di langit, dan cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak. Seluruh alun-alun diselimuti cahaya keemasan dalam sekejap. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk menutup mata mereka,
dan kemudian suara keras memecah udara terdengar lagi. Kali ini, serangan barisan lebih ganas dari sebelumnya. Pada saat yang sama angin bertiup terdengar di telinga semua orang, di antara dua kerumunan yang berdiri, jeritan melengking tiba-tiba terdengar, dan kerumunan di langit melarikan diri, panik lagi. Dalam sekejap mata, cahaya keemasan yang menyelimuti alun-alun telah menyebar, dan orang-orang mengangkat mata mereka. Kemudian mereka melihat bahwa ada dua pilar emas jatuh di langit, dan kali ini, cahaya keemasan membunuh hampir 10 kaisar yang bertarung kuat sekaligus. 10 kaisar yang bertarung, jika mereka ditempatkan di dunia luar dan di wilayah barat, mereka semua bisa menjadi makhluk teroris yang bisa berjalan menyamping. Namun, sekarang, di relik ini, mereka cepat berlalu. Ketika kolom cahaya keemasan secara bertahap menyebar, orang-orang yang ketakutan di lapangan secara bertahap kembali ke akal sehat mereka. Semua orang melihat ke tempat di mana kolom cahaya keemasan menghilang. Di sana juga, kehidupan lebih dari 10 orang kuat dikuburkan. Ketakutan muncul di benak setiap orang. Pada saat ini, bahkan Xiao Yan harus dengan enggan mengerahkan semangat juangnya dan siap menghadapi perubahan di bidang ini. His. Kemudian, sebelum orang-orang yang hadir memiliki waktu untuk bernafas, barisan emas besar bekerja lagi di atas kepala mereka, dan suara mendesis dipancarkan dalam kelompok cahaya keemasan. Cahaya keemasan di seluruh jajaran juga berangsur-angsur megah. Melihat pemandangan ini, di kehampaan, semua kaisar petarung yang kuat terkejut dan mencurahkan semangat juang mereka satu demi satu, selalu waspada terhadap pilar cahaya emas yang akan jatuh lagi. Mendesis. Kemudian, setelah beberapa napas, suara tajam menembus udara tiba-tiba terdengar. Dua pilar cahaya keemasan yang mengejutkan juga meledak dari kelompok cahaya energi emas, dan meledak lagi pada petarung kuat di atas kekosongan di bawah. Kali ini, orang-orang di langit jelas sudah siap. Lusinan bentuk tubuh melintas dengan kecepatan tinggi, dan mereka nyaris menghindari kolom cahaya keemasan yang lewat. Namun, meskipun kedua pilar cahaya itu dihindari, hati orang-orang tidak senang tentang hal itu, karena kemudian, tepat setelah dua pilar cahaya emas gagal, barisan besar di atas orang-orang terus berlari lagi, tetapi dalam sekejap mata, dua pilar cahaya jatuh satu demi satu, menargetkan kaisar pertempuran yang kuat di bawah. Apalagi, orang-orang tiba-tiba dikejutkan oleh cahaya keemasan. Di bawah jubah hitam, Xiao Yan mendongak dengan cepat. Dia melihat bahwa salah satu dari dua pilar cahaya keemasan menembak ke arahnya. Sorot matanya sedikit membeku. Xiao Yan dengan cepat membangkitkan semangat juangnya dan menggerakkan tubuhnya. Ketika kolom cahaya datang di depannya, dia melewatinya dengan pahit. Jubah hitam lebar bergerak mengikuti angin. Salah satu sudut jubah hitam, menyentuh cahaya keemasan, seperti kepingan salju yang terendam air, meleleh dengan tenang. Dalam hatinya, Xiao Yan dengan cepat mundur. Ketika dia menghentikan tubuhnya, jubah hitamnya telah terbakar oleh cahaya keemasan. Pilar cahaya ini mengerikan. Wajah di bawah jubah hitam tidak bisa menahan sentuhan pucat. Jubah hitam itu terkikis. Di bawah kekuatan sisa kolom cahaya, Xiao Yan juga dipengaruhi oleh beberapa gelombang. Meskipun Xiao Yan di sisi ini menghindari kolom cahaya keemasan, para petarung kuat di sisi lain tidak seberuntung itu. Meskipun sebagian besar orang benar-benar menghindari, 3 pejuang yang kuat mati di bawah kolom cahaya keemasan. Tetapi tepat ketika hati orang-orang itu santai, barisan emas melonjak lagi di ketinggian. Dalam sekejap, kolom cahaya keemasan lain meledak satu demi satu dan meledak ke kerumunan di bawah. Apa, omong kosong ini tidak ada habisnya. Begitu mereka melihatnya, mereka tidak bisa menahan cemberut lagi. Pada saat yang sama, mereka juga menghindari kehampaan di kejauhan. Pada saat ini, di mana keluarga Zuo berdiri, Zuolin mengerutkan kening dan melihat kolom cahaya keemasan jatuh lagi. Kali ini, hanya ada satu. Mengingat situasi sebelumnya setelah kolom cahaya jatuh, Zuolin memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Matanya sedikit menyipit, dan ekspresi terkejut melewati kedalaman pupil matanya. Benda ini benar-benar sombong. Jika kamu tidak mengambil nyawamu, itu akan selalu jatuh seperti ini. Pada akhirnya, bahkan jika orang-orang di sini tidak terbunuh oleh kolom cahaya, mereka harus lelah sampai mati. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitar tubuh mendengar kata-kata itu, dan ekspresi di wajah mereka segera berubah. Setelah sedikit berpikir di dalam hati mereka segera mengerti. Tidak heran kolom cahaya keemasan akan jatuh sepanjang waktu.
Jadi begitu. Pada saat yang sama, setelah mendengar kata-kata Zuolin, raut wajah orang-orang yang bertarung melawan kaisar di tempat tidak bisa tidak berubah lagi. Dengan cara ini, kolom cahaya ini tidak akan pernah berhenti sampai semua orang yang hadir terbunuh. Sialan, apakah sulit? Duduk saja dan tunggu mati. Mengetahui hal ini di dalam hati mereka, ekspresi wajah orang-orang yang hadir langsung menjadi suram. Di bawah kolom cahaya keemasan, mereka tidak memiliki ruang untuk melawan, tetapi jika mereka terus seperti ini, orang-orang yang hadir tidak akan memiliki cara untuk hidup. Tepat ketika semua orang cemas tentang ini, Zuolin dalam kehampaan, dengan sepasang mata tajam seperti pedang, juga bergegas untuk memindai alun-alun. Di sisi lain, dengan jatuhnya kolom cahaya keemasan, orang-orang di lapangan bergegas untuk menghindar lagi. Sementara semua orang hendak menghindari kolom cahaya keemasan, seorang lelaki tua kurus di antara kerumunan tiba-tiba menembaki yang lain. Dalam situasi ini, hampir semua orang fokus pada kolom cahaya keemasan di depan mereka. Siapa yang akan memperhatikan orang-orang di sekitar mereka? Benar saja, lelaki tua itu tiba-tiba bergerak. Seorang lelaki tua berambut putih yang beruntung yang lolos dari kolom cahaya keemasan hanya menunjukkan senyum selama sisa hidupnya di wajah tuanya. Namun, tepat di belakangnya, kekuatan mengerikan menekan punggungnya. Bang! Pria tua kurus itu menamparkan. Meskipun pria tua berambut putih di depannya tidak terluka parah, dia didorong masuk sebelum kolom cahaya keemasan menghilang. Ah! Jeritan melengking baru saja terdengar, dan kemudian menjadi tenang. Kemudian, cahaya keemasan menyebar, dan orang-orang di lapangan memandang lelaki tua kurus itu dengan wajah ketakutan. Di mata semua orang, ada ketakutan yang mendalam. Apa yang kamu lakukan? Sekarang semua orang berdiri di perahu yang sama. Apa perbedaan antara kamu dan Pahat? Di antara orang-orang yang tersebar, seorang lelaki tua yang tegas melambaikan lengan bajunya yang besar dan dengan marah memarahi lelaki tua kurus itu. Pada saat yang sama, dengan suara lelaki tua itu, pada kehampaan, sekelompok kaisar yang bertarung kuat juga melihat pada saat yang sama. Mata semua orang dipenuhi dengan jejak kemarahan. Gaga, kamu mendengar apa yang dikatakan anak Zuo barusan? Begitu kolom cahaya keluar, jika kamu tidak melihat darah, kamu tidak akan berhenti. Jika kamu terus menghindari seperti ini, berapa lama kamu bisa bertahan bahkan jika kamu adalah petarung yang kuat? Mendengar pidato itu, lelaki tua kurus itu terkikik, dan senyumnya terlihat sangat jahat. Mendengar ini, orang-orang dalam kehampaan tidak bisa menahan cemberut. Kemudian, lelaki tua kurus itu membuat suara lagi dan berkata dengan senyum aneh. Adapun apa yang saya lakukan barusan, itu hanya gerakan lambat. Meskipun saya mendorongnya ke dalam cahaya keemasan, bukankah saya menyelamatkan hidup Anda pada saat yang sama? Jika tidak, Anda tidak akan punya waktu untuk mendengarkannya. Aku di sini sekarang. Kamu seharusnya penuh dengan batasan dan dengan hati-hati menghindari cahaya keemasan. Kata-kata lelaki tua kurus itu jatuh ke mulutnya. Kali ini, orang-orang yang hadir akhirnya terdiam. Melihat ke atas, susunan emas yang masih berputar keras beberapa saat sebelumnya telah menjadi tenang. Tidak akan ada lagi tindakan dalam waktu 1 jam. Bagaimanapun juga, bukan hanya aku tapi kamu yang membunuh orang ini. Pria tua kurus itu melambaikan lengan bajunya yang besar, mengarahkan jari-jarinya yang kering seperti penusuk ke orang-orang yang hadir, dan berkata dengan senyum mengejek. Tiba-tiba, semua orang yang hadir memutar alis mereka dan menundukkan kepala, tetapi mereka tidak bisa berkata-kata. Sesaat suasana di lapangan menjadi aneh dan sunyi kembali. Oh, begitu. Ini adalah cara untuk menyelesaikannya. Tiba-tiba, di tengah udara, Zuolin, yang telah melihat-lihat alun-alun di bawah, tiba-tiba membuka mulutnya. Sepasang mata tajam seperti pedang menatap dermaga batu di atas alun-alun di bawah, dan cibiran perlahan mengalir ke sudut mulutnya. Di alun-alun yang begitu besar, dalam kehampaan, puluhan kaisar bertarung yang kuat berdiri di depan satu sama lain. Mereka semua melihat dengan hati-hati di sekitar yang lain. Saraf seluruh tubuh sangat tegang. Setelah kejadian sebelumnya, kelompok orang ini pada saat ini tidak berani gegabah lagi, karena takut jika mereka tidak memperhatikan, seseorang akan menusuk mereka dari belakang dan membunuh mereka. Saat suasana di antara penonton menjadi sangat tegang dan bermartabat, yang lebih menyentuh hati masyarakat terjadi lagi. Desis, desis, desis. Jauh di atas langit, dalam barisan emas, kekuatan yang kuat melonjak lagi.
Di tengah barisan, cahaya keemasan yang sangat menyilaukan bersinar dengan keras seperti cahaya matahari. Munculnya adegan ini segera mengangkat kepala orang-orang yang hadir dan menatap cahaya keemasan yang menyilaukan dengan ketakutan, meskipun cahaya keemasan telah membuat mata mereka merasakan sakit menusuk yang tajam, orang-orang kuat ini harus menanggungnya. Dalam menghadapi hidup dan mati, bahkan rasa sakit terbesar, mereka harus bertahan. Mendesis. Saat dua suara menerobos udara, semua orang di lapangan segera berangkat dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Pada saat yang sama, Zuo Lin, yang berada di tengah udara, juga tampak acuh tak acuh dan menarik pandangannya. Di bawah perlindungan Aula Zuo Ben, mereka selalu berada di pinggiran cahaya keemasan. Ditambah dengan momentum keluarga Zuo, tidak ada yang berani mendekati mereka, ini menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Adapun Xiao Yan, dengan kekuatan jiwanya yang kuat, meskipun cahaya keemasan sangat kuat dan sangat cepat, tidak mudah untuk benar-benar menyakiti Xiao Yan. Kali ini, di bawah naungan cahaya keemasan di seluruh langit, jika ada banyak pejuang kuat yang jatuh di bawah kolom cahaya keemasan, saya tidak tahu apakah salah satu dari orang mati ini akan didorong ke lautan api sebagai sebelum. Ketika saya memikirkan hal ini, semua kaisar pertempuran yang kuat di hadapan tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka. Secara virtual, jarak antara orang-orang yang hadir juga terbuka untuk waktu yang lama. Kalian, saya tahu bahwa setelah kejadian sebelumnya, akan ada kebencian di hati Anda kurang lebih. Tetapi ketika orang-orang saling memandang dengan hati-hati, Zuo Lin, yang berada di atas kehampaan, berkata dengan lembut. Sebelum kata-kata itu jatuh, orang-orang di lapangan sudah memutar mulut mereka di hati mereka. Secara alami, hanya ada banyak perbedaan pendapat. Mereka takut pada orang-orang di sekitar mereka, tetapi mereka bahkan lebih takut pada orang-orang dari 4 keluarga. Dibandingkan dengan orang-orang kuat pada tingkat yang sama di sekitar mereka, keempat keluarga ini dapat dengan mudah membunuh mereka. Bagaimana mereka bisa bertindak sembarangan? Itu normal untuk memiliki dendam, tetapi seperti yang Anda katakan tadi, situasinya tegang. Kita semua berdiri di perahu yang sama. Jika ada di antara kita yang ingin turun dari perahu di tengah jalan, ada hanya jalan buntu, jadi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.